Ini, Wu Chao hampir mengenai pinggang Lu Zhou. Kecepatannya mencengangkan ketika dia melarikan diri, terutama sekarang dia didorong oleh formasi sihir. Kekuatan dari sihir bisa dilihat dengan mata telanjang saat berkumpul di sekitar tubuhnya. Dia secara bertahap bergerak lebih jauh dan lebih jauh. Namun, setelah meninggalkan jangkauan formasi sihir, kecepatannya sangat melambat. Sebuah ide muncul di benak Lu Zhou, dan dia memanggil, Di Jiang. Mengomel, Di Jiang mengepakkan keempat sayapnya dan tiba di depan Lu Zhou. Lu Zhou melihat Zhao Yue terbaring lesu di punggung Di Jiang. Dengan Zhao Yue di sekitar, dia tidak akan bisa mengejar Wu Chao dengan sekuat tenaga. Selain itu, setelah bepergian selama 5 hari 5 malam tanpa istirahat, Di Jiang juga kelelahan. Namun, bagaimana Lu Zhou bisa membiarkan Wu Chao melarikan diri? Dia mengangkat tangan kirinya dan anem, dalam bentuk busur, muncul, bersinar dengan cahaya biru. Dia menarik panah energi dan menarik tali busur kembali. Dia telah menggunakan semua kekuatan mistik tertinggi yang tersisa di panah energi. Dia menyelesaikan serangkaian tindakan ini hanya dalam satu tarikan napas. Astaga, anak panah meninggalkan busur dengan rapi. Meskipun Lu Zhou tahu kekuatan mistik tertinggi sangat kuat, dia tidak yakin apakah panahnya akan mendarat di sasaran kali ini. Sejak dia bertemu Di Jiang, dia menemukan bahwa begitu kecepatan seseorang mencapai ketinggian tertentu, adalah mungkin untuk menghindari panah. Secara alami, kecepatan manusia tidak pernah bisa dibandingkan dengan binatang buas, terutama yang seperti Di Jiang yang keahliannya adalah kecepatan. Panah energi melesat melintasi langit dan terbang menuju titik hitam di kejauhan yang hanya seukuran biji wijen. Setelah 3 atau 4 napas, panah energi mengenai titik hitam. Suara panah yang mengenai sasarannya terdengar di langit. Karena jaraknya, Lu Zhou hanya melihat ledakan cahaya biru dan hitam. Cahaya biru. Lu Zhou melihat kekuatan misteri tertinggi jauh lebih jelas dari sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan begitu banyak kekuatan misteri tertinggi sekaligus. Ding! Menghancurkan satu bagan kelahiran. Hadiah, 6.000 poin prestasi. Lu Zhou menyingkirkan anem dan berkata, aku akan segera kembali. Zhao Yue membungkuk. Hati-hati, Tuan. Lu Zhou melepaskan teknik besarnya dan terbang ke kejauhan. Wu Chao yang terluka tidak akan bisa melarikan diri terlalu jauh. Bahkan jika dia tidak memiliki banyak kekuatan bagan kelahiran yang tersisa, dia masih bisa menangkap Wu Chao dengan kekuatannya sendiri. Segera setelah itu, Lu Zhou tiba di daerah di mana Wu Chao ditembak jatuh. Tidak ada tanda-tanda Wu Chao sama sekali. Dia turun ke hutan lembab di gunung yang curam dan terjal di mana binatang buas berlari liar. Dia berhenti sebelum dia mendarat di tanah dan terbang ke depan dengan kecepatan sedang. Satu demi satu, pepohonan melesat melewatinya. Dibandingkan dengan ahli pertempuran, jauh lebih sulit untuk mencari orang di hutan. Tanpa kekuatan mistik tertinggi, dia hanya bisa mengandalkan indranya. Jika Wu Chao menggunakan ilmu sihir untuk menyembunyikan dirinya atau bersembunyi di bawah tanah, akan sulit untuk menemukannya. Lu Zhou melakukan perjalanan ke barat. Hutan itu sunyi, dan tidak ada jejak Wu Chao. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Berdengung, astrolabe emas muncul di tangannya sebelum dia mendorongnya ke udara. Astrolabe tiba-tiba bertambah besar ukurannya. Dari diameter hanya beberapa meter, ia tumbuh dengan cepat. 20 meter. Bang, bang, bang. Pohon-pohon di sekitarnya ditebang oleh astrolabe. 50 meter. 100 meter. Itu terus tumbuh hingga berdiameter 1000 meter. Segala sesuatu dalam jangkauannya diratakan. Gunung, batu besar, binatang buas, dan bahkan burung menjadi korban kekuatan penghancurnya. Lu Zhou mengepalkan tangannya. Astrolabe menyusut dengan cepat dan kembali ke tangannya. Ini adalah salah satu teknik untuk bertarung dengan avatar Thousand Realm Swirling. Avatar Thousand Realm Swirling dibagi menjadi 3 bagian, astrolabe, tubuh, dan lotus. Setiap bagian dapat digunakan secara terpisah. Karena lotus melindungi kursi lotus dan istana kelahiran, kebanyakan orang biasanya tidak akan menggunakannya. Yang terbaik dari 3 bagian tidak diragukan lagi adalah astrolab. Ini adalah salah satu perbedaan antara avatar 1000 alam berputar dan avatar 100 kesengsaraan. Mirip dengan bagian bawah lotus, bagian belakang astrolabe memiliki kekuatan pertahanan yang besar. Kekuatannya hanya akan meningkat seiring dengan basis kultivasi seseorang. Namun, perbedaan kekuatan antara astrolab tidak terlalu besar. Dalam pertempuran antara para ahli 1000 alam berputar, pemenangnya masih akan ditentukan oleh jumlah bagan kelahiran dan senjata. Hutan masih sepi, dan masih belum ada tanda-tanda Wu Chao. Lu Zhou berkata dengan ringan,
apakah menurutmu aku tidak akan dapat menemukanmu hanya karena kamu bersembunyi? Dia terbang 100 meter dan mulai mengamati sekelilingnya. Keluarlah dengan patuh dan menyerah. Mungkin, aku akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Suaranya yang kuat seperti badai yang bergema di mana-mana. Burung-burung dan binatang buas yang berjarak 1000 meter berlari dan terbang menjauh. Lu Zhou tidak bergerak. Dia yakin Wu Chao bersembunyi dalam jarak 1000 meter. Wu Chao telah terluka oleh panahnya. Jika kamu tidak keluar, aku akan memastikan kamu tetap terkubur dan tidak bisa keluar. Lu Zhou mengangkat telapak tangannya lagi. Segel kurungan. Sangkar hitam muncul di telapak tangannya sebelum dia melemparkannya ke udara. Tiba-tiba, itu membesar dan menutupi langit seperti gunung hitam. Ini adalah ukuran maksimumnya pada tingkat banjir. Tepat saat segel pengurungan hendak menyentuh tanah, sebuah suara rendah terdengar dari kejauhan. Teman, Lu Zhou perlahan berbalik dan melihat ke arah suara itu. Ada sesuatu yang aneh tentang suara itu sehingga dia bisa meletakkan jari-jarinya. Siapa ini? Teman, tidak perlu marah. Kenapa kamu tidak turun agar kita bisa mengobrol dengan baik? Orang itu terdengar santai ketika dia berbicara. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa dengan jelas mentransmisikan suaranya dalam jarak seperti itu menjadi orang biasa? Lu Zhou menyingkirkan segel pengurungan dan perlahan-lahan turun. Astaga, pada saat ini, seorang pembudidaya berjubah hitam bergegas dari jauh, mengaduk angin saat dia bergerak. Dia mengenakan topeng, dan tudung menutupi kepalanya sehingga hanya matanya yang bisa dilihat. Lu Zhou mengira orang itu mirip seorang penjaga hitam hanya saja dia mengenakan jubah panjang. Dia tidak merasakan basis kultivasi orang itu, tetapi instingnya mengatakan kepadanya bahwa orang itu adalah seorang ahli yang mungkin setingkat dengan Wu Guangping. Saat ini, dia berada di luar kekuatan mistik tertinggi dan kekuatan bagan kelahiran, bahkan jika dia menggunakan kartu item, tidak akan mudah baginya untuk menang. Dia memandang orang di depannya dan bertanya, apakah Wu Chao bersamamu? Kultivator berjubah hitam itu mengangguk dan berkata, Wu Chao adalah temanku. Jika dia telah menyinggungmu, aku bersedia untuk meminta maaf atas namanya. Dia temanmu. Sepertinya kamu tidak pandai berteman, kata Lu Zhou terus terang. Dia hanya mengikuti perintah. Ada banyak hal yang di luar kendalinya. Saya harap Anda membiarkan dia hidup demi saya. Dia telah kehilangan bagan kelahiran dan terluka parah. Apakah ada kebutuhan untuk membunuhnya? Kultivator berjubah hitam itu bertanya. Lu Zhou menatap kultivator berjubah hitam tanpa ekspresi dan berkata, biarkan dia hidup demi Anda. Siapa Anda, dan mengapa saya harus melakukan sesuatu demi Anda? Kultivator berjubah hitam itu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lu Zhou begitu blak-blakan. Namun, dia mempertahankan senyumnya dan berkata, seperti kata pepatah, memiliki teman lain lebih baik daripada membuat musuh lain. Pepatah ini tidak berlaku untukku. Aku punya banyak musuh, membuat musuh lain tidak akan membuat perbedaan, jawab Lu Zhou acuh tak acuh. Kultivator berjubah hitam. Petik 2, petik 2. Orang berjubah hitam itu merasa seperti telah kehabisan akal. Pada titik ini, apakah masih ada gunanya berbicara? Namun, dia tidak yakin dia bisa mengalahkan lelaki tua di depannya. Seperti kata pepatah, mungkin benar. Karena itu, dia hanya bisa terus berkata, apa keuntungan yang kamu peroleh dengan membunuhnya? Itu bisa meredakan amarahku, melampiaskan amarah muridku, dan mengguncang hati para pembudidaya di dunia ini, Lu Zhou menjawab dengan wajah datar. Kultivator berjubah hitam tetap diam. Suasana menjadi sangat menindas. Seolah-olah angin bertiup ke arah yang salah, perkelahian akan segera pecah. Setelah hening sejenak, pembudidaya berjubah hitam itu berkata, ini hanya pertarungan keinginan. Hal-hal yang Anda sebutkan tidak memiliki manfaat nyata. Dengan basis kultivasi Anda saat ini, bagaimana Anda tidak bisa memahami ini? Tidak ada manfaat nyata. Saya tidak bisa memberitahu Anda bahwa saya akan mendapatkan banyak poin prestasi, bukan? Lu Zhou membelai janggutnya dan bertanya, apakah Anda anggota Dewan Menara Hitam? Aku hanya seorang kultivator tanpa sekte. Seorang kultivator tanpa sekte berani mengganggu masalah Dewan Menara Hitam. Lu Zhou bertanya sambil mengangkat alis. Sejujurnya, pembudidaya berjubah hitam itu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Wu Chao berencana untuk meninggalkan Dewan Menara Hitam setelah menyelesaikan misi ini. Saat ini, Dewan Menara Hitam memiliki banyak konflik, baik secara internal maupun eksternal. Ada banyak yang tidak ingin lagi tinggal di Dewan Menara Hitam. Bahkan saat itu mereka masih ingin mengendalikan domain Lotus Emas. Lu Zhou menganggap semuanya tidak masuk akal. Bahkan tanpa Dewan Menara Hitam, masih ada Dewan Menara Putih.
Domain teratai emas telah menarik perhatian kedua dewan. Lokasi geografis domain teratai emas lebih unggul, dan seharusnya ada banyak binatang bagan kelahiran yang tersembunyi di sini. Jenis-jenis ini sumber daya, saya khawatir tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah, kata pembudidaya berjubah hitam. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, ini bukan alasan yang cukup bagiku untuk membiarkan Wu Chao pergi. Kultivator berjubah hitam itu terdiam. Entah kamu menyerahkan Wu Chao, atau kamu bisa mati menggantikannya. Kartu serangan mematikan muncul di tangan Lu Zhou. Mirip dengan Yan Zhenluo, pembudidaya berjubah hitam sangat merasakan bahaya dan penindasan pada saat ini. Mungkin, para ahli Tousan Realm Swirling memiliki indera yang lebih tajam. Dia buru-buru mengangkat kedua tangannya dan melambaikannya saat dia berkata, "Senior, tolong tenang. Aku bersedia menawarkan 6 batu roh api sebagai ganti nyawa Wu Chao." Dia tidak menunggu Lu Zhou untuk menjawab dan buru-buru membuka tas di pinggangnya dan membawa batu merah menyala satu demi satu. Jantung Lu Zhou berdetak kencang. Sungguh orang yang luar biasa. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak batu roh api yang dimilikinya. Bukan karena Lu Zhou tidak mencoba mencari batu roh api. Sejak pedang panjang umur Yu Sangrong dihancurkan, dia telah memerintahkan orang untuk mencarinya di mana-mana. Dia telah mengirim pandai besi, sekte kecil, dan petualang untuk menemukan batu roh api. Mereka mencari kemana-mana tetapi tidak berhasil. Faktanya, bahkan jika seseorang mencari dengan seluruh kekuatan sekte, mungkin, seseorang hanya akan menemukan satu batu roh api dalam 8 hingga 10 tahun. Itulah betapa langkanya batu roh api. Dengan kemampuannya untuk meningkatkan senjata tingkat sepi ke tingkat banjir, sebagai hasilnya secara signifikan meningkatkan kekuatan seorang kultivator, tidak hanya itu langka, tetapi juga sangat didambakan. Bahkan Sekte Kunlun Sejati, Sekte Void, dan Sekte Pencari Surga masing-masing hanya memiliki satu batu roh api. Memikirkan satu orang memiliki, setidaknya, 6 batu roh api. Dengan 6 batu roh api, Lu Zhou bisa mengubah 2 senjata tingkat sepi di tangannya menjadi senjata tingkat banjir. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Bagaimana saya bisa membiarkan 6 batu roh api menghancurkan niat membunuh saya? Namun demikian, dia tetap tenang secara lahiriah. Wu Gao adalah seorang penjaga hitam. Dia ingin menangkap muridku. Jika aku melepaskannya. Kultivator berjubah hitam segera merasakan perubahan nada bicara Lu Zhou dan mengambil kesempatan itu. Dia berkata, karena murid Anda memiliki energi Great Void, tidak dapat dihindari bahwa orang menginginkannya. Namun, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa Wu Chao tidak akan pernah menginjakkan kaki di domain Lotus Emas mulai sekarang. Lu Zhou mengerutkan alisnya. Kamu tahu tentang energi Great Void? Kultivator berjubah hitam mengangguk. Setiap pembudidaya di dunia ingin diberkati oleh kekosongan besar. Dikatakan bahwa ada sejumlah kecil benih kekosongan besar di tanah tidak dikenal. Dikatakan bahwa pembudidaya dengan benih kekosongan besar akan berdiri di puncak tanpa gagal. Bagaimana bisa? Kultivator menahan godaan yang begitu besar. Lu Zhou mengingat ingatan Jitiandao tentang pergi ke tempat yang tidak diketahui dan mendapatkan 10 benih kekosongan besar. Dengan kata lain, ke-10 muridku memiliki benih kekosongan besar. Kultivator berjubah hitam terus berkata, dikatakan juga bahwa jika seseorang dapat memperbaiki energi Great Void untuk digunakan sendiri, mereka setidaknya dapat mengaktifkan 8 grafik kelahiran. Apakah energi Great Void benar-benar hebat? Lu Zhou bertanya dengan skeptis. Ekspresi orang di bawah topeng menegang. Dia menahan keinginan untuk mengejek lelaki tua itu. Sebaliknya, dia berkata, karena kamu memiliki murid seperti itu, kamu pasti akan melambung sangat tinggi di masa depan. Namun, saya sarankan kamu menyembunyikan auranya untuk saat ini. Karena kamu tahu betapa hebatnya energi Great Void, apakah kamu tidak memikirkannya sama sekali? Lu Zhou bertanya. Kultivator berjubah hitam menghela nafas. Silakan lihat, senior. Berdengung. Dia membuka tangannya yang keriput yang penuh dengan bekas luka sebelum astrolabe hitam muncul. Lu Zhou melihat astrolabe hitam. Ada 12 bagan kelahiran di astrolabe, tetapi 5 di antaranya redup, jelas hancur. Setelah itu, pembudidaya berjubah hitam mengepalkan tangannya, dan astrolabe menghilang. Setelah itu, teratai muncul. Lu Zhou sedikit mengernyit ketika dia melihat bahwa sepertiga dari istana kelahiran pembudidaya berjubah hitam tampak seolah-olah telah dibakar. Kultivator berjubah hitam berkata tanpa daya, istana kelahiran saya telah rusak, saya berada di akhir hidup saya. Bahkan jika saya memasuki rahim ibu saya lagi, tidak mungkin untuk memperbaikinya. Dengan ini, bagaimana saya bisa melakukannya? Punya pemikiran tentang Great Void.
Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Bagaimana kamu merasakan energi Great Void? Lu Zhou bertanya. Kultivator berjubah hitam tercengang ketika mendengar pertanyaan ini. Apakah dia mengujiku? Pertanyaan sederhana ini sedikit menghina IQ saya. Namun, semakin sederhana, semakin seseorang tidak bisa meremehkannya. Dengan pemikiran ini, pembudidaya berjubah hitam menjawab dengan serius, setelah mengaktifkan 5 bagan kelahiran, indera seseorang akan tumbuh lebih tajam. Jika Anda memiliki kurang dari 5 bagan kelahiran, Anda harus menggunakan jimat untuk merasakan kekosongan besar. Petik 2. Setelah mendengar ini, Lu Zhou tiba-tiba teringat saat dia membawa Yuaner kecil bersamanya untuk menyelamatkan Zhao Yue di altar suci di Runan. Tidak heran Little Yuaner tidak terpengaruh oleh nyanyian keledai botak pada waktu itu. Namun, mengapa Zhao Yue terpengaruh? Setelah beberapa saat, dia ingat Lian Xing. Itu pasti perbuatan Lian Xing. Dengan ini, dia ingat bahwa Lian Xing seharusnya masih hidup. Bagaimana cara menyembunyikan energi? Lu Zhou terus bertanya. Ini sederhana. Itu bisa disembunyikan melalui jimat, harta, teknik pernapasan internal khusus, atau obat-obatan, jawab pembudidaya berjubah hitam. Lu Zhou mengangguk. Dia memandang pembudidaya berjubah hitam dan berkata, kamu cukup bijaksana. Tolong luangkan Wu Chao demi saya. Saya bersedia memberi Anda 6 batu roh api. Kultivator berjubah hitam membungkuk. Lu Zhou mengangkat tangannya, dan tas hitam itu langsung terbang ke tangannya. Sebagai seorang kultivator tanpa sekte, saya bebas berkeliaran di dunia dan saya tidak terikat oleh aturan. Oleh karena itu, saya berhasil menemukan hal-hal ini. Terimalah. Bab 953/953. Lu Zhou melihat batu roh api di dalam tas. Kualitasnya bagus, dan energi mereka cukup. Dia menutup tas dan bertanya, batu roh api sangat langka. Bagaimana Anda menemukan begitu banyak? Kultivator berjubah hitam itu tertawa 2 kali dan berkata, Senior, Anda telah melihat astrolabe saya. Tidak mengherankan bahwa saya memiliki batu roh api ini. Lu Zhou tahu dia tidak mau berbicara tentang masa lalu. Namun, dia masih bisa memikirkan beberapa hal. Bagaimana mungkin seseorang yang berhasil mengaktifkan 12 bagan kelahiran menjadi bukan siapa-siapa? Namun, yang paling membuatnya penasaran adalah ahli mana yang mampu menghancurkan bagan kelahiran orang ini. Saat dia menyingkirkan batu roh api, Lu Zhou bertanya, dengan basis kultivasimu, secara logis, banyak kekuatan harus mencoba mengikatmu ke sisi mereka. Mengapa kamu ingin menjadi kultivator tanpa sekte? Kultivator berjubah hitam menghela nafas panjang. Saya memiliki pemikiran ini di masa lalu. Kemudian, saya menyadari Anda akan terjebak dalam pusaran, tidak bisa keluar. Ini adalah situasi yang dialami Wu Chao. Terkadang, tidak ada yang salah dengan menjadi semut yang bebas dan tidak terkendali. Petik 2. Hutan itu sangat besar, dan tidak mungkin setiap burung sama. Ada beberapa yang suka mandiri dan ada juga yang membutuhkan sesuatu untuk diandalkan. Hanya mereka yang telah mengalami banyak hal akan memiliki pemikiran seperti itu. Lu Zhou menimbang tas hitam itu. Hanya 6. Kultivator berjubah hitam itu berkata dengan canggung, hanya 6 batu roh api yang aku miliki. Ini sudah cukup banyak. Bahkan Dewan Menara Hitam yang kuat dan gabungan aliansi gelap dan terang tidak memiliki 6 roh api, batu. Meskipun Lu Zhou tahu batu roh api itu langka dan berharga, dia tidak menyangka bahwa bahkan Dewan Menara Hitam dan aliansi gelap dan terang tidak memiliki batu roh api sebanyak ini. Dia bahkan lebih yakin bahwa orang di depannya memiliki latar belakang yang luar biasa. Tidak heran bahkan seluruh pengadilan bela diri langit, ditambah dengan pengadilan penelitian langit, hanya berhasil menemukannya. 6 batu roh api tidak buruk. Namun, bagaimana jika aku membunuhmu setelah mengambilnya? Lu Zhou bertanya. Orang berjubah hitam itu melebarkan matanya karena terkejut, tapi dia menjadi tenang dengan cepat. Dia berkata, saya dapat mengatakan bahwa Anda bukan orang yang tidak masuk akal. Apalagi, jika Anda ingin membunuh saya, Anda tidak perlu repot-repot bertanya. Orang bijak tunduk pada keadaan. Hari ini, demi kamu, aku akan membiarkan Wu Chao. Terima kasih. Ingat janjimu, kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu, kata Lu Zhou. Kemudian, dia melayang ke 100 meter di udara sebelum dia terbang. Setelah Lu Zhou pergi, pembudidaya berjubah hitam menegakkan tubuhnya dan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas panjang dan berkata, keluar. Sebuah lengan terentang dari puing-puing 10 meter di depannya. Kemudian, sebuah bayangan melesat keluar dari tanah, mengaduk tanah. Setelah merangkak keluar dari tanah, Wu Chao meludahkan kotoran di mulutnya.
Matanya dipenuhi ketakutan saat dia berbaring telentang dan menatap langit, terengah-engah. Ketika dia akhirnya tenang, dia berbalik dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Tower Master. Aku bukan lagi Master Menara." "Tidak, memang. Kamu selalu menjadi Master Menara." Wu Chou berkata dengan penuh semangat. "Baiklah, baiklah, bangun. Dipahami. Setelah ini, jangan kembali ke Dewan Menara Hitam. Saya akan memikirkan cara untuk membuat batu kehidupan Anda hancur," kata pembudidaya berjubah hitam. Wu Chou bertanya dengan skeptis, "Apakah itu mungkin?" "Iya." Kemudian, dia menoleh dan melihat ke arah di mana Lu Zhou pergi saat dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa domain lotus emas memiliki orang yang begitu kuat. Zhao Yue sedang duduk di punggung Di Jiang menunggu tuannya kembali ketika dia mendengar seseorang memanggilnya. "Zhao Yue, selamatkan aku." Zhao Yue melihat ke sumber suara dan melihat Lian Xing melambai padanya. Setelah terluka parah oleh 2 serangan telapak tangan tuannya, Lian Xing sepertinya tidak akan hidup lama lagi. Dia berkata tanpa ekspresi, "Kamu sedang bermimpi." Lian Xing berkata dengan ekspresi tidak percaya, "Aku sudah mengenalmu begitu lama. Jangan bilang kamu masih tidak percaya padaku. Aku dulu mempercayaimu dan memperlakukanmu sebagai teman, tetapi kamu selalu berbohong padaku dan bahkan mencoba mencuri energi Great Void-ku. Apakah ini yang kamu sebut sebagai teman?" Zhao Yue berkata dengan mengejek. "Aku tidak." Zhao Yue menatap Lian Xing. "Sebenarnya, saya sudah tahu ada yang tidak beres dengan Anda, tetapi tuan saya tidak ada saat itu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa berjanji untuk menekan kultivasi saya? Kamu berbohong padaku." Zhao Yue menganggap kata-kata Lian Xing tidak masuk akal. "Kamu bisa berbohong padaku, tapi aku tidak bisa berbohong padamu. Lalu, apakah kamu pikir itu palsu juga ketika aku mempertaruhkan hidupku untuk mengatakanmu?" Lian Xing berkata, tidak menyerah. Begitu Lian Xing selesai berbicara, penjaga hitam dan putih yang hanya memiliki 1 bagan kelahiran masing-masing bergegas maju. "Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku." Bahkan jika mereka hanya memiliki 1 bagan kelahiran sekarang, Zhao Yue masih bukan tandingan mereka. Mengomel. Di Jiang berteriak saat kedua pria itu melompat. Tangisannya tampak agak bersemangat. Itu melesat dengan kecepatan kilat, membawa Zhao Yue bersamanya. Zhao Yue, yang terkejut sebentar, buru-buru menggunakan energinya untuk menstabilkan dirinya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat kedua penjaga itu. Ketika dia melihat seberapa jauh penjaga itu, dia bahkan lebih terkejut dengan kecepatan Di Jiang. 2 penjaga yang serangannya meleset melihat Di Jiang mengepakkan keempat sayapnya dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Sedikit keengganan bisa dilihat di wajah mereka yang berlumuran darah juga. "Ambil kiri, saya ambil kanan." Kedua penjaga bergerak untuk mengepung Di Jiang dan Zhao Yue. Suara mendesing. Di Jiang mengepakkan sayapnya dan melesat lagi. Kecepatannya sangat cepat dan hampir tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Semakin banyak penjaga mengejarnya, semakin senang dia mencoba menghindari mereka. Setelah mengejar untuk waktu yang lama, kedua penjaga itu masih tidak bisa mengejar Di Jiang. Di Jiang berkoak dan berduka gembira di udara. Sebelumnya, bahkan Yan Zhenluo yang sehat dengan 6 bagan kelahiran tidak dapat mengalahkan Di Jiang, apalagi 2 penjaga yang terluka ini masing-masing hanya memiliki 1 bagan kelahiran. Zhao Yue tersenyum dan berkata, "Hanya itu yang kamu punya. Mengapa kamu tidak mencoba lagi?" Keduanya saling memandang sebelum salah satu dari mereka berkata, "Jangan tertipu triknya. Ayo pergi sebelum lelaki tua itu kembali. Oke, mari kita kesampingkan dendam antara Menara Hitam dan Menara Putih untuk saat ini. Ayo kabur bersama." "Baiklah, jalan rahasia masih ada di sana. Kita seharusnya punya cukup waktu. Ayo pergi." Keduanya berbalik dan terbang ke utara. Setelah melihat ini, Lian Xing berteriak dari tanah, bawa aku bersamamu." Penjaga putih itu melirik Lian Xing sebelum dia berkata, menjadi pengkhianat adalah pelanggaran berat. Setelah itu, keduanya tidak lagi memperhatikan Lian Xing dan menyerah untuk membunuh Zhao Yue. Mereka buru-buru melarikan diri dan segera menghilang dari pandangan. Segera setelah itu, di langit utara, awan bergerak saat primal Qi yang kuat tampaknya merobek langit. Seolah-olah itu menandakan kedatangan seorang ahli. Zhao Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayang sekali aku tidak cukup kuat untuk membunuh musuh. Aku benar-benar harus berterima kasih kali ini. Kapan Tuan mengambil tunggangan yang begitu menyenangkan?" Di Jiang mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat. Namun, itu tidak lagi terbang dan hanya melayang di posisinya.
Zhao Yue tidak memperhatikan Lian Xing. Meskipun Lian Xing telah menyelamatkannya, Lian Xing juga bersekongkol melawannya. Selain itu, Lian Xing adalah anggota Dewan Menara Putih, yang terbaik adalah berhati-hati. Setelah beberapa saat, Lu Zhou terbang kembali dari kejauhan. Menguasai. Zhao Yue buru-buru berlutut di udara. Lu Zhou melirik Zhao Yue dan bertanya, apakah kamu terluka? Zhao Yue mengingat saat ketika penjaga hitam dan penjaga putih menyerangnya. Dia secara naluriah menghindari mereka pada saat itu. Namun, ketakutan muncul di hatinya sekarang setelah dia mengingatnya. Lagi pula, bahkan pembudidaya 9 dan 10 daun bisa dihancurkan menjadi bubur daging pada waktu itu, apalagi pembudidaya 6 daun seperti dia. Tidak, saya telah melakukan kesalahan. Mohon maafkan saya, Tuan. Zhao Yue tidak berani bangun. Lu Zhou melihat ke bawah dan melihat Lian Xing terbaring di tanah. Dia mengabaikan kata-kata Zhao Yue dan bertanya, apakah kedua penjaga itu melarikan diri? Mereka melarikan diri ke utara, jawab Zhao Yue dengan suara kecil. Lu Zhou melihat ke utara sejenak sebelum berkata, ayo kembali dulu. Lu Zhou meluncurkan Diana Mudra ke Lian Xing, menggunakannya untuk menangkapnya. Pada saat ini, ada keributan keras di langit di utara. Awan hitam bergulung dan bergejolak di langit saat guntur bergemuruh tanpa henti. Lu Zhou, Zhao Yue, dan Lian Xing yang ditangkap melihat ke utara. Lian Xing mengerutkan kening dan berkata sambil menahan rasa sakit, kalian berdua harus lari, itu seharusnya orang-orang dari Dewan Menara Hitam. Jalan rahasia, Lu Zhou bertanya, ini adalah fluktuasi dari pembukaan lorong rahasia. Menara Hitam memiliki begitu banyak ahli, mereka pasti telah mengirim seseorang. Sebelum Lian Xing bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengus dan memuntahkan seteguk darah. Lu Zhou sama sekali tidak bersimpati pada Lian Xian. Sebaliknya, dia berkata dengan jijik, berat, apakah menurutmu aku akan takut? Lian Xing terdiam. Seperti yang diharapkan, beberapa bayangan dari utara bergegas. Lu Zhou memandang mereka dan sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, adegan ketika Wu Chao melarikan diri muncul di benaknya. Bab 954-954 Lu Zhou tetap stabil dan tenang. Dia telah membunuh beberapa penjaga hitam dan penjaga putih, poin merit yang dia dapatkan cukup untuk membeli kartu item. Seharusnya tidak ada masalah kecuali sekelompok juri muncul. Namun, menurut si Wuya, karena intensitas perselisihan internal di Dewan Menara Hitam, kecil kemungkinan para hakim akan membuat gerakan sebesar itu. Ketika Lian Xing melihat bayangan di kejauhan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, itu pengawal hitam. Memang, itu adalah pengawal hitam. Lu Zhou memandangi dua pembudidaya dengan baju besi hitam yang bergegas dengan tombak panjang di tangan mereka. Kedua pembudidaya itu masing-masing membawa seorang pria di punggung mereka. Dua orang yang sedang digendong, satu berpakaian hitam dan satu berpakaian hitam, tampak seperti mayat. Ketika kedua penjaga hitam itu akhirnya tiba di depan Lu Zhou, mereka berlutut di udara dan menangkupkan tinju mereka bersama-sama. Salah satu penjaga hitam berkata, Sensi menyapa senior. Saya mohon senior untuk menerima saya. Lian Xing. Petik 2 tanda tanya petik 2. Zhao Yue. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Zhou sedikit terkejut juga. Sensi. Sensi adalah anggota pengawal hitam yang pernah ditemui Lu Zhou sebelumnya di wilayah Lotus Merah. Sensi melepas baju besi dan helmnya, memperlihatkan wajah persegi yang sedikit kelelahan dan mata merah. Dia berkata terus terang, senior, saya tidak punya tempat lain untuk dituju. Lu Zhou menganggap situasinya agak lucu. Apalagi, belum lama ini dia bertarung dengannya. Kamu seorang penjaga hitam. Kamu melayani Dewan Menara Hitam, tetapi kamu ingin aku membawamu masuk. Sensi berkata, 6 dari kami dikirim ke wilayah Lotus Merah untuk menjalankan misi, tetapi hanya 4 dari kami yang selamat. Kami pikir kami bisa menyalahkan nyawa yang hilang pada binatang buas, tetapi salah satu kapten terpaksa memberitahu kami kebenaran. Dengan itu, Menara Hitam menghukum kami mati untuk menghukum kami karena ketidakmampuan kami. Saudara-saudaraku dan aku mempertaruhkan hidup kami untuk melarikan diri melalui lorong rahasia. Selama pelarian kami, Dewan Menara Hitam dengan kejam membunuh salah satu saudaraku. Senior, kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami sekarang. Lu Zhou, tentu saja, tidak langsung mempercayai Sensi. Bagaimana saya tahu Anda mengatakan yang sebenarnya? Sensi berkata sebelum dia menunjuk kedua mayat, setiap kata yang saya katakan adalah benar. Ini adalah buktinya.
Kedua mayat itu milik penjaga hitam dan penjaga putih dengan satu bagan kelahiran masing-masing yang telah melarikan diri sebelumnya. Lian Xing berseru kaget, kamu membunuh orang-orang dari Dewan Menara Putihku. Mata Sensi melebar, dan dia mundur beberapa meter saat dia meraih tombak panjangnya. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan ketika dia bertanya, apakah kamu anggota Dewan Menara Putih? Pertanyaan Sensi ditujukan kepada Lian Xing dan Lu Zhou. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewan Menara Putih belaka secara alami tidak ada hubungannya denganku. Sensi menghela napas lega saat mendengar kata-kata Lu Zhou. Dia ketakutan ketika dia mengira Lu Zhou berasal dari Dewan Menara Putih. Lu Zhou melihat kedua mayat itu lagi dan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Kasihan. Sensi bingung. Lu Zhou tidak menjelaskan dan hanya berkata, lanjutkan. Sensi mengangguk sebelum dia berkata, sekarang kita telah melarikan diri, Dewan Menara Hitam pasti akan mengeluarkan surat perintah untuk menangkap kita. Adikku dan aku hanya ingin mencari tempat untuk menetap. Aku mohon senior untuk membawa kami masuk. Petik 2, petik 2. Lu Zhou merasa segalanya telah berubah menjadi menarik. Dia membelai janggutnya dan bertanya, dengan basis kultivasi Anda dapat melarikan diri ke ujung dunia. Dunia ini luas, bagaimana mungkin tidak ada tempat bagi Anda berdua untuk menetap? Sensi menghela nafas dan merobek pakaiannya. Sebuah teratai hitam telah dicap di dadanya. Selain itu, sepertinya itu baru bermerek. Setiap kali Black Guard dikirim dalam misi, kami diberi batas waktu yang ketat. Mereka yang tidak kembali dalam batas waktu akan diburu oleh Dewan. Kali ini, Dewan sangat kejam dan mencap teratai hitam pada kita. Dengan teratai hitam, kita bisa menggali hati kita atau kembali ke Dewan. Jika saya bisa melarikan diri, mengapa saya harus membunuh dua orang ini dan datang ke sini? Lian Xing tersenyum dengan sedikit keputusasaan saat dia melihat Sensi. Merek teratai hitam, kamu tidak bisa melarikan diri sekarang. Lu Zhou mengangkat tangannya. Embusan angin kencang menyapu wajah Lian Xing sebelum memukul. Wajah cantik Lian Xing langsung membengkak. Ketika saya berbicara, apakah giliran Anda untuk menyela? Lian Xing tercengang oleh tamparan ini. Petik 2, petik 2. Lu Zhou mengembalikan perhatiannya kepada Sensi dan berkata, kamu telah dicap dengan teratai hitam. Dewan Menara Hitam pasti akan melacakmu dan memburumu. Kamu mencoba meminjam tangan orang lain untuk membantumu membunuh, tidak buruk. Setelah mendengar kata-kata, meminjam tangan orang lain untuk membunuh, Sensi terkejut. Dia buru-buru berkata, saya tidak punya niat seperti itu, senior. Senior, basis kultivasi Anda sangat dalam. Karena bahkan Wu Guangping tidak cocok untuk Anda, Dewan Menara Hitam tidak akan berani bertindak sembarangan jika Anda menerima saya. Terlebih lagi, jika kami membantumu untuk memusnahkan Dewan, kami berdua akan bebas juga. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika ada kebohongan sekecil apapun, aku akan mati dengan kematian yang mengerikan. Lu Zhou menatap Sensi dan berkata, kamu lebih takut mati daripada orang kebanyakan. Sensi mengangkat kepalanya untuk melihat Lu Zhou. Dia tidak tahu mengapa Lu Zhou mengatakan kata-kata ini. Lu Zhou menatap Sensi dan berkata tanpa memotong kata-katanya, saudara-saudaramu juga takut mati. Ketika aku melawan kalian berenam, kalian berempat selamat perhatianku. Wajah Sensi memerah karena malu. Dia tidak bisa membantah kata-kata Lu Zhou. Sementara itu, rekan Sensi yang tidak bisa menahan rasa malu menarik Sensi dan berkata, saudara Sen, ayo pergi. Dunia ini luas, kita pasti akan dapat menemukan tempat untuk menetap. Ayo pergi. Setelah mendengar ini, Lu Zhou tersenyum mengejek. Oh, sepertinya kamu tiba-tiba menjadi tulang punggung sekarang. Sensi menghela nafas berat sebelum dia bangkit. Dia menangkupkan tinjunya pada Lu Zhou dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia berkata, mungkin, ini takdir kita. Tunggu, kata Lu Zhou. Hah? Lu Zhou bertanya, apakah kamu benar-benar ingin hidup? Sensi mengangguk. Jika dia tidak ingin hidup, dia tidak akan datang ke sini. Ekspresi Lu Zhou berubah serius saat dia berkata dengan suara rendah, kamu bisa hidup, namun, kamu harus menyetujui persyaratanku. Sensi sangat senang. Dia berkata dengan penuh semangat, Senior Lu, tolong bicara. Lu Zhou berkata, Zhao Yue, beritahu mereka. Zhao Yue berkata, jika Anda ingin bergabung dengan Evil Sky Pavilion, Anda harus mengikuti aturan berikut. Pertama, sesama anggota Evil Sky Pavilion tidak boleh saling membunuh. Kedua, jika Anda bergabung dengan Evil Sky Pavilion, kamu harus memotong masa lalumu. Ketiga, kamu tidak diizinkan untuk mengkhianati tuanmu, tidak mematuhi atasanmu, dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Keempat,
Lu Zhou merasa sedikit rumit ketika mendengar kata-kata Zhao Yue sehingga dia mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kemudian, dia menyimpulkan semuanya dalam kalimat pendek, singkatnya, di Evil Sky Pavilion, saya memiliki keputusan akhir dalam segala hal, termasuk hidup Anda. Sensi berkata, dimengerti. Lu Zhou menambahkan, begitu kamu memasuki Evil Sky Pavilion, kamu hanya akan menghadapi lebih banyak musuh di masa depan. Selain itu, mereka akan menjadi 100 kali lebih kuat daripada Dewan Menara Hitam Putih, kalah malam ini. Oleh karena itu, bergabung dengan Evil Sky Pavilion mungkin tidak sepenuhnya merupakan hal yang baik. Pikirkan baik-baik, dan jangan terburu-buru membuat keputusan. Aku akan memberimu 10 napas untuk memutuskan. Sensi sudah memutuskan untuk bergabung dengan Evil Sky Pavilion, tapi dia masih terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Apakah Pavilion Langit Jahat benar-benar begitu kuat? Di dunia kultivasi, yang kuat memangsa yang lemah. Itu adalah survival of the fittest. Di dunia seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan kematian. Apakah itu di Dewan Menara Hitam, Dewan Menara Putih, atau kekuatan lainnya, apakah tidak ada tempat di dunia ini yang damai? Ketika 10 napas hampir habis, Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya Anda tidak cocok untuk Pavilion Langit Jahat, saya kira Anda hanya bisa mati. Setelah mendengar kata-kata ini, Sensi dan rekannya berlutut di udara lagi dan berkata serempak, saya bersedia bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Apakah kamu sudah memikirkannya? Ya, jawab Sensi dengan tegas. Lu Zhou membelai jenggotnya dan mengangguk. Karena kamu sudah memikirkannya dengan matang, aku akan memberimu kedua posisi sebagai penjaga. Mulai sekarang, apakah kamu hidup atau mati, kamu akan selalu menjadi anggota Pavilion Langit Jahat. Mengerti? Kedua pengawal itu menjawab tanpa ragu-ragu. Sensi memberi hormat kepada Master Pavilion. Li Xiaomo memberi hormat kepada Master Pavilion. Ding, merekrut 2 bawahan. Hadiah, 2000 poin prestasi. Bab 955 banding 955. Tak lama kemudian, Lu Zhou melihat informasi kedua pria itu di dashboard sistem. Loyalitas mereka hanya 30%. Dia pikir itu adalah titik awal yang baik. Lagi pula, ketika Leng Luo pertama kali bergabung dengan Evil Sky Pavilion, loyalitasnya hanya 5%. Kesetiaan bisa dipupuk secara perlahan, dia tidak terburu-buru. Lagi pula, mereka baru saja bertemu belum lama ini. Dia yakin dengan pesonanya sehingga dia tidak khawatir tentang meningkatkan loyalitas mereka sama sekali. Terlepas dari kesetiaan mereka, Lu Zhou tidak menemukan informasi lain tentang dua pria tidak seperti mereka yang berada di wilayah teratai emas yang tidak dapat bersembunyi dari sistem mata kebenaran. Sepertinya Eye of Truth hanya bekerja pada mereka yang berasal dari domain teratai emas untuk saat ini. Bangkit, dipahami. Lian Xing. Petik 2, Lian Xing tercengang. Kekuatan seperti apa Dewan Menara Hitam? Setelah bertahun-tahun berada di Dewan Menara Putih, dia sangat menyadari kekuatan Dewan Menara Hitam. Dari mana kepercayaan orang tua itu berasal sehingga dia bahkan berani menantang Dewan Menara Hitam? Bagaimanapun, menerima Sensi dan rekannya tidak berbeda dengan menyinggung Dewan Menara Hitam. Meskipun dia memiliki jawaban yang tidak jelas di dalam hatinya, dia masih merasa sulit untuk menerimanya. Apakah lelaki tua itu benar-benar mampu menghadapi Dewan Menara Hitam? Sensi memiliki jawaban atas pertanyaan Lian Xing. Dia telah memverifikasi jawabannya di domain Lotus Merah. Pada saat ini, Lu Zhou berkata, buang mayatnya. Karena ada pembudidaya sihir di Dewan Menara Hitam, kita tidak bisa menyimpannya. Sensi mengangguk. Ini adalah tugas yang mudah. Sensi mengeluarkan jimat. Dia menusuk jarinya dan membiarkan darah menetes di jimat hitam. Dengan ini, jimat itu langsung terbakar. Tak lama kemudian, naskah, hancurkan, muncul dan jatuh di atas mayat-mayat itu sebelum mayat-mayat itu menjadi abu. Lu Zhou mengangguk. Mari kita kembali ke ibu kota surgawi untuk saat ini. Pada saat ini, penjaga kekaisaran, para ahli istana, dan Kasim sedang membersihkan kekacauan dari pertempuran antara dua ahli berputar 1000 alam sebelumnya. Untungnya, kedua ahli itu membawa pertarungan keluar istana. Jika tidak, istana kekaisaran akan menjadi puing-puing dan puing-puing. Ketika para ahli istana melihat sekelompok pembudidaya terbang ke arah mereka di langit, mereka berteriak kegirangan, ini nona kelima. Ini benar-benar nona kelima. Mengikuti para ahli, semua orang berkumpul secara berurutan. Mereka membungkuk dan berkata serempak, selamat datang kembali, nona kelima. Zhao Yue mengangguk sebelum dia berkata, tuanku telah kembali. Semuanya, beri jalan untuk tuanku.
Ketika mereka mendengar kata-kata ini, tubuh mereka bergetar tanpa sadar saat mereka melihat ke atas. Namun, mereka tidak tahu mana salah satu pembudidaya adalah Senior Ji. Namun demikian, mereka semua berkata serempak, "Selamat datang kembali, Senior Ji." Lu Zhou melangkah maju dan berkata dengan suara yang jelas, "Tidak perlu formalitas." Suara Lu Zhou selembut air tapi penuh pesona dan ketenangan. Li Yunzhao, Kasim di sebelah janda permaisuri, akhirnya mengenali Lu Zhou dan berkata dengan penuh semangat, "Kami telah menunggu sehari semalam untuk kedatangan Senior Ji. Selamat datang, Senior Ji." Di bawah pengaturan Li Yunzhao, para ahli istana diberhentikan dan hanya sekelompok kecil Kasim dan pelayan istana yang tinggal untuk menunggu mereka. Ketika mereka kembali ke aula istana, Zhao Yue memberi Lu Zhou laporan singkat tentang apa yang terjadi di istana kekaisaran. Lu Zhou mengangguk puas. Setelah itu, dia bertanya, "Kapan kamu pertama kali bertemu Lian Xing?" Zhao Yue melirik Lian Xing, yang merosot di tanah, dan menjelaskan secara rinci, "Saat itu, ketika Suster Junior Tianxin memasang jebakan di Gunung Bluesun, saya tidak setuju dengannya jadi saya pergi. Kemudian, saya bertemu Lian Xing di Runan. Saat itu, dia berpura-pura menjadi seorang kultivator yang lemah, dan kami saling mendukung. Saya selalu memperlakukannya sebagai sahabat saya. Saya tidak menyangka dia benar-benar mencuri energi Great Void saya." Setelah melihat Lian Xing membuka mulutnya untuk berbicara, Zhao Yue berkata, "Diam." Kemudian, dia melanjutkan berkata, "Pada saat itu, saya tidak tahu apa-apa tentang energi kekosongan besar jadi saya tidak memperhatikannya." Lian Xing berkata dia harus menemui tuannya jadi dia pergi. Tidak lama setelah itu, saya ditangkap oleh Moki dari Sekte Kejelasan yang juga merupakan Master Sekte pada waktu itu. Untuk memicu konflik antar sekte, Moki menggunakan saya sebagai umpan. Di altar suci di Runan, dia membuat saya menjadi saintes dan iblis wanita pada saat yang sama. Setelah itu, Tuan sudah tahu apa yang terjadi. Lu Zhou telah membunuh Kong Xuan di altar suci di Runan. Pada saat itu, dia hanya berada di tahap tengah dari alam kondensasi rasa. Sekarang dia memikirkannya, dia selalu dalam bahaya besar saat itu. Selama musuh menyerang dalam kelompok, dia akan mengalami kesulitan. Setelah beberapa saat, Lu Zhou berkata, "Lanjutkan." Zhao Yue mengangguk. Setelah kembali ke Evil Sky Pavilion, Lian Xing tidak menemukan saya. Dia hanya mendekati saya ketika saya datang ke Istana Kekaisaran. Pada saat itu, dia tiba-tiba menjadi pembudidaya alam kesengsaraan 8 daun baru lahir. Dia bilang dia ingin untuk melindungiku, dan aku secara naif mempercayainya. Persis seperti itu, setengah tahun berlalu. Selama waktu itu, dia sering bepergian antara Istana Kekaisaran dan apa yang disebut sektenya. Saat itu, aku tidak terlalu memperhatikan berkultivasi dan sibuk berurusan dengan urusan politik. Saat dia tiba-tiba berkata ingin membawaku pergi, aku menjadi curiga. Lu Zhou bertanya, "Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang hal ini pada waktu itu?" Zhao Yue berlutut sebelum dia berkata, "Tuan, Anda sudah berada di wilayah Lotus Merah pada waktu itu, jadi saya tidak berani mengganggu Anda. Jika saudara junior ketujuh memberitahu saya tentang energi Great Void, saya tidak berani merahasiakan ini dari Anda. Tuan, tolong selidiki masalah ini." Lu Zhou memandang Lian Xing dan bertanya, "Jadi selama ini kamu memikirkan cara untuk mendapatkan energi Great Void Zhao Yue?" Lian Xing menghela nafas panjang sebelum dia mengakui, "Ya." Lu Zhou memberi isyarat kepada Sensi. Sensi mengerti maksud Lu Zhou dan mengeluarkan jimat. Setelah menyalakannya, jimat itu terbang menuju Lian Xing. Ketika mendekatinya, tiba-tiba berubah menjadi abu. Sensi menangkupkan tinjunya dan berkata, tidak diragukan lagi dia memiliki energi Great Void. Lian Xing tahu dia tidak bisa lagi menyembunyikan hal-hal tertentu, jadi dia berkata, "Saya datang dari Dewan Menara Putih dan ditugaskan untuk mengawasi wilayah teratai emas. Saat itu, saya mendengar tentang Paviliun Langit Jahat. Setelah itu, saya bertemu Zhao Yue." "Bagaimana kamu tahu bahwa Zhao Yue memiliki energi Great Void?" Lu Zhou bertanya. Lian Xing berkata, "Itu karena Zhao Yue bertemu dengan para pembudidaya sihir sejak lama. Saya merasa kasihan padanya sehingga saya membunuh para pembudidaya sihir. Namun, waktu saya di wilayah teratai emas terbatas, saya harus kembali ke Dewan Menara Putih." Lu Zhou mengangguk. "Kamu menyelamatkannya karena kamu menginginkan energi Great Void-nya. Apakah kamu mengakuinya?" "Aku mengakuinya," kata Lian Xing. "Metode apa yang kamu gunakan untuk mengambil energi Great Void miliknya?" Tanpa menunggu Lian Xing menjawab, Sensi berkata, "Kristal penyedot."
Kamu tahu tentang itu? Lu Zhou bertanya dengan rasa ingin tahu. Kristal penyedot dapat, seperti namanya, menyedot basis kultivasi orang lain. Itu juga dapat menyedot energi dan kemampuan khusus. Kristal ini langka. Mereka bahkan lebih jarang daripada batu roh api, jawab Sensi. Liansing mengangkat kepalanya untuk melihat Sensi dan mengangguk. Memang, saya menggunakan kristal penyedot. Namun, saya melakukan itu untuk melindungi Zhao Yue. Setelah mendengar kata-kata ini, kemarahan Zhao Yue melonjak. Lindungi aku. Dewan Menara Putih tidak memiliki kristal penyedot tambahan. Jika mereka menginginkan energi Great Void milik Zhao Yue, mereka harus mengorbankannya. Oleh karena itu, saya mencoba untuk menyembunyikannya. Namun, seperti kertas yang tidak pernah bisa berisi api, rahasianya ditemukan oleh Kapten Teng, kata Liansing. Lu Zhou mengulurkan tangannya. Di mana kristal penyedotan? Ketika saya meninggalkan Runan, itu hancur, kata Liansing. Sensi berkata, karena kamu menyerap energi Great Void miliknya, basis kultivasimu meningkat pesat. Tidak masalah jika kristalnya hancur. Karena kamu masih memiliki energi Great Void, kami dapat mengambilnya kembali darimu. Mata Liansing melebar ketakutan setelah mendengar kata-kata ini. Lu Zhou bertanya, ada cara untuk mengambil kembali energi Great Void? Tentu saja, jika dia bisa mengambilnya, kita juga bisa mengambilnya kembali darinya. Metodenya sama. Perbaiki saja dia, jawab Sensi. Zhao Yue tercengang. Di sisi lain, Lu Zhou tetap diam. Sensi membungkuk dan berkata, dia berperilaku kejam terlebih dahulu sehingga dia tidak bisa menyalahkan siapapun untuk ini. Paviliun Langit Jahat hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak kita. Saya harap guru paviliun akan memaafkan saya jika kata-kata saya tidak enak di telinga. Kata-katamu masuk akal. Bagaimana Lu Zhou bisa menyalahkan Sensi? Segalanya berjalan lebih lancar dengan ahli seribu alam berputar di sisinya. Lu Zhou memandang Zhao Yue dan bertanya, Zhao Yue, bagaimana menurutmu? Zhao Yue berbalik untuk melihat Liansing. Memang benar bahwa Liansing telah menyelamatkannya, tetapi pada saat yang sama, tidak diragukan lagi bahwa Liansing juga telah mencuri energi Great Void miliknya. Namun, sebelum Zhao Yue bisa menjawab Lu Zhou, Liansing berkata, kamu tidak perlu memikirkannya. Aku akan mengembalikan energi Great Void kepadamu. Mulai sekarang, kita seimbang. Lu Zhou memukulkan tangannya dengan ringan di atas meja sebelum dia berkata, energi Great Void bukan milikmu, dan kamu mencurinya darinya. Namun, kamu berani berbicara begitu benar. Aku mengerti kamu masih muda, dan kamu tidak tahu apa yang benar atau salah. Meskipun kamu sopan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku bukan orang tuamu jadi aku tidak akan peduli dengan perasaanmu. Bawa dia pergi, kami akan mengambil kembali energi Void hebat di lain hari. Dipahami. Kalian semua diberhentikan. Kami akan kembali ke Evil Sky Pavilion besok. Dipahami. Malam hari. Lu Zhou mengaktifkan keramik berlapis ungu untuk memulihkan kekuatan mistik tertingginya secepat yang dia bisa. Tanpa kekuatan mistik tertinggi, dia tidak memiliki rasa aman. Pada saat yang sama, dia melihat poin prestasinya pada antar muka sistem. Poin prestasi, 155.400. Dia telah mendapatkan lebih dari 100.000 poin prestasi hari ini. Selain itu, dia juga mendapatkan 6 batu roh api. Keuntungannya hari ini agak besar. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan bagaimana dia harus menghabiskan poin prestasinya. Dia harus fokus untuk memulihkan kekuatan mistik tertingginya. Meskipun bagus bahwa Sensi dan Li Xiamo bergabung dengan Paviliun Langit Jahat, ada juga bahaya tersembunyi. Merek teratai hitam di tubuh mereka mungkin memimpin Dewan Menara Hitam kepadanya. Jika tidak ada yang tidak biasa terjadi, kekuatan mistik tertinggi harus dapat menghapus merek. Pagi selanjutnya, sebelum Lu Zhou membuka matanya, Zhao Yue memanggil dari luar aula, Tuan, kereta terbang sudah siap. Baik, Lu Zhou membuka matanya. Setelah merasakan kekuatan mistik tertinggi, dia menemukan bahwa dia telah memulihkan sekitar setengahnya. Dia agak puas dengan ini. Dia bertanya-tanya dalam hati, seberapa cepat jika keramik berglasir ungu ditingkatkan ke tingkat fusi. Sayangnya, batu roh api tidak bisa digunakan pada senjata tingkat banjir. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan senjata tingkat banjir menjadi senjata tingkat fusi. Bagaimana dengan sistemnya? Di masa lalu, sistem telah menghadiahinya dengan batu cemerlang, batu roh api, dan jimat pemurnian. Masuk akal bahwa sistem harus memiliki bahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan senjata tingkat banjir ke tingkat fusi. Setelah berpikir sejenak,
Lu Zhou mengabaikan pikirannya dan bangkit sebelum meregangkan anggota tubuhnya. Dia merasa cukup baik. Setelah menggunakan kartu pembalikan sebelumnya, dia merasa jauh lebih nyaman. Mungkin, saya harus menggunakan semua poin merit saya pada kartu pembalikan. Sebelumnya, dia tidak dapat menggunakan terlalu banyak kartu pembalikan karena dia tidak cukup kuat dan takut menimbulkan kecurigaan. Namun, akankah ada orang yang cukup berani untuk meragukannya sekarang? Setelah beberapa saat, dia meninggalkan aula dan meninggalkan istana kekaisaran dengan kereta yang membelah awan bersama Zhao Yue, Shen Xi, dan yang lainnya. Pada saat yang sama, berita tentang kembalinya Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat menyebar seperti api di ibu kota surgawi yang besar. 1 menyebar ke 10, 10 menyebar ke 100, kecepatan penyebaran berita sangat mencengangkan. Di stasiun relay, apakah kamu mendengar? Setan Tuaji kembali. Setelah dia kembali, para pembudidaya yang menyebabkan masalah di istana kekaisaran kemarin semuanya telah diusir. Jejak pertempuran bisa terlihat bermil-mil. Kamu benar-benar berani. Kamu berani memanggilnya Old Demon Ji. Itu hanya salah lidah. Sementara itu, beberapa pembudidaya di luar stasiun relay saling berbisik. Beritahu Sekte Master bahwa Patriark telah kembali. Dipahami, hampir sore ketika penghalang di Gunung Golden Court muncul di depan mata semua orang. Lu Zhou meletakkan satu tangan di punggungnya saat dia membelai janggutnya dan melihat ke pegunungan dan daratan. Matahari yang terik menyinari bumi. Puncak gunung menjulang di langit, dikelilingi oleh awan dan kabut. Pohon-pohon pinus kuno tinggi dan lurus, dan bebatuannya aneh dan kasar. Itu seperti pemandangan dari lukisan. Lu Zhou tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara emosional sekarang karena dia ada di rumah. Tiba-tiba, Shen Xi dan Li Xiaomo berteriak serempak, "Bird Chart Beast!" Duo itu terbang keluar dari kereta yang membelah awan segera setelah mereka melihat Cheng Huang di dekat Gunung Golden Court. Ekspresi terkejut yang menyenangkan bisa terlihat di kedua wajah mereka saat ini begitu mereka melihat Cheng Huang. Sepertinya reaksi ini berasal dari semacam penyakit akibat kerja dari pekerjaan mereka sebelumnya. Tuan Pavilion, Anda tidak perlu bertindak. Saya akan berurusan dengan binatang bagan kelahiran ini. Shen Xi berkata dengan penuh semangat. Zhao Yue buru-buru berkata, "Penjaga Shen, mohon tunggu sebentar." Petik 2 tanda tanya petik 2. Itu tunggangan kakak ke-6 juniorku. Ini bukan hanya binatang bagan kelahiran, jelas Zhao Yue. Maun. Shen Xi tercengang. Zhao Yue berkata, "Jangan lupa ini adalah gunung pengadilan emas Pavilion Langit Jahat. Anda harus mempersiapkan diri secara mental untuk hal-hal yang akan Anda lihat di sini." Dengan kata-kata ini, Shen Xi buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih atas pengingatmu." Shen Xi menghela nafas lega dalam hati. Hampir saja, jika aku bertindak terlalu cepat, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Selain itu, Shen Xi juga merasa kagum. Sosok tak tertandingi macam apa yang bisa menjinakkan Cheng Huang dan membuat Cheng Huang menjadi tunggangan. Apalagi binatang bagan kelahiran, sudah sangat sulit untuk menjinakkan binatang buas biasa. Itu 100 kali atau bahkan 1000 kali lebih sulit untuk menjinakkan binatang bagan kelahiran. Namun, ketika matanya mendarat di Jiang yang berada di kereta yang membelah awan juga, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia sekarang berada di Evil Sky Pavilion. Dia tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menilai Evil Sky Pavilion. Ketika kereta yang membelah awan memasuki penghalang Evil Sky Pavilion, sesosok putih memimpin kerumunan orang dan membungkuk. "Selamat datang kembali, Master Pavilion. Selamat datang kembali, Tuan." Lu Zhou turun dari kereta yang membelah awan dan muncul di depan mata semua orang. Ekspresi terkejut muncul di wajah Ye Tianxin ketika dia melihat rambut hitam Lu Zhou. Demikian pula, yang lain juga terkejut. Lu Zhou berkata, "Tidak perlu formalitas." Dengan kata-kata ini, semua orang menegakkan punggung mereka. Pada saat ini, Ye Tianxin bertanya dengan hati-hati ketika dia melihat wajah-wajah baru, "Siapa orang-orang ini?" Zhao Yue tersenyum saat dia memperkenalkan dua pendatang baru. Keduanya adalah penjaga baru dari Pavilion Langit Jahat. "Saya Shen Xi, senang bertemu denganmu. Saya Li Xiaomo, senang bertemu denganmu." Para anggota Pavilion Langit Jahat merespons dengan tepat. Setelah itu, Lian Xing tetap diam dan tanpa ekspresi saat dia dibawa ke gua refleksi. Pada saat ini, Lu Zhou memanggil, "Pan Zong, Zhou Jifeng." "Ya, Tuan Pavilion. Kalian berdua, atur akomodasi untuk dua wali." Dipahami. Setelah mengatakan itu, Lu Zhou berjalan ke Pavilion Timur. Di sisi lain,
Ye Tianxin mengundang Zhao Yue untuk mengobrol. Setelah bertanggung jawab atas keramahan dan menderita banyak kerugian, Zhou Jifeng dan Pan Zong hanya perlu melihat Shen Si dan Li Xiaomo sekali untuk mengetahui bagaimana mereka harus bersikap. Keduanya membungkuk hormat dan berkata, "Salam, Wali." Shen Si, yang terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa menilai berdasarkan penampilan di Evil Sky Pavilion, membungkuk dan berkata, "Tidak, tidak, kamu terlalu sopan." "Tidak, tidak, Wali, kami tidak layak mendapat kehormatan seperti itu. Silakan ikuti saya. Saya pribadi akan mengatur akomodasi Anda," kata Pan Zong sambil tersenyum. "Tidak, tidak apa-apa. Anda tidak perlu mengawasinya secara pribadi," kata Shen Si. "Tidak. Bagaimana kita bisa ceroboh dalam memperlakukan penjaga paviliun langit jahat?" Zhou Jifeng menimpali. "Kalian berdua terlalu sopan. Aku merasa malu." Keempat pria itu terus mengangguk dan membungkuk satu sama lain, menyebabkan para murid perempuan di sekitarnya menjadi bingung. Pan Zong dan Zhou Jifeng kemudian memimpin semua orang ke paviliun selatan. Dalam perjalanan ke sana, Pan Zong secara singkat memperkenalkan 4 paviliun di Evil Sky Pavilion kepada Shen Si dan Li Xiaomo. Penjaga, paviliun selatan adalah kediaman murid Master Pavilion. Selain itu, hanya para tetua dan wali yang bisa tinggal di sini. Yang lain tidak memenuhi syarat. Silakan masuk. Murid, Shen Si bertanya, bingung. Pan Zong tidak berani meremehkan pendatang baru yang tampaknya lembut ini. Sebagai gantinya, dia dengan sabar menjelaskan, Tuan Paviliun memiliki 10 murid yang luar biasa. Wanita berpakaian putih sebelumnya adalah murid ke-6 Tuan Paviliun. Kami memanggilnya sebagai Nona ke-6. Astaga, pada saat ini, bayangan besar membayangi semua orang. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat kepala besar menatap mereka, dan tubuh mereka langsung menegang. Huf. Cheng Huang memandang mereka dan mengendus tubuh mereka sebelum menggelengkan kepalanya seolah-olah jijik dengan bau mereka. Setelah itu, ia terbang ke kejauhan tanpa melihat ke belakang. Shen Si dan Li Xiaomo. Petik 2, Pan Zong berkata, "Itu Cheng Huang. Tunggangan Nona ke-6. Shen Si terkejut sekarang karena dia melihat lebih dekat pada Cheng Huang dan menemukan itu bukan binatang bagan kelahiran biasa. Dengan penemuan ini, paviliun langit jahat menjadi semakin misterius dan tak terduga. Zhou Jifeng mengambil alih dan berkata, "Wanita yang kembali bersamamu adalah murid ke-5 Master Pavilion. Kami memanggilnya Nona ke-5. Jangan meremehkannya hanya karena basis kultivasinya rendah, dia." Shen Si buru-buru menyela, saya mengerti. Bagaimana mungkin Shen Si tidak mengerti? Wanita itu memiliki energi Great Void. Di masa depan, tidak diragukan lagi dia akan menjadi tokoh terkemuka. Melihat sikap Shen Si dan Li Xiaomo, Pan Zong memiliki kesan yang sangat baik terhadap keduanya. Dia tidak bisa tidak merasa seperti ada saudara. Dia mengangguk sebelum bertanya, "Saya dapat mengatakan bahwa Anda berdua adalah orang yang berpengalaman hanya dengan melihat. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat bertanya apa basis kultivasi Anda?" Setelah mendengar pertanyaan ini, ekspresi malu muncul di wajah Shen Si saat dia berkata dengan suara rendah, "Basis kultivasi saya rendah. Saya harap Anda tidak akan menertawakan saya. Jangan khawatir, kami sudah terbiasa. Bagaimanapun, ini adalah paviliun langit jahat. Kami tidak bisa menilai mereka dengan akal sehat," kata Pan Zong, merasakan rasa persahabatan dengan dua pendatang baru. "Kamu benar," kata Shen Si dengan suara pelan seolah-olah dia khawatir orang lain akan mendengarnya. "Aku di alam mistik, dan aku adalah pembudidaya berputar 4.000 alam. Sungguh memalukan." Li Xiaomo tampak lebih malu ketika dia berkata, Aku hanya memiliki 3 bagan kelahiran. Aku benar-benar minta maaf karena menyeret semua orang ke bawah." Pan Zong dan Zhou Jifeng. Petik 2 petik 2. Tercengang. Pan Zong dan Zhou Jifeng benar-benar tercengang. Pikiran mereka berdua kosong saat ini. Meskipun mereka tidak tahu apa itu bagan kelahiran, mereka tahu apa artinya alam mistik dan 1000 alam berputar. Bahkan sebelum pembudidaya dapat menumbuhkan daun ke-9, kedua istilah ini sudah ada dalam buku-buku kuno. Kedua kata ini banyak digunakan selama mendongeng. Kedua orang ini secara alami tercengang setelah bertemu dengan dua ahli mistik realem untuk pertama kalinya. Pan Zong tergagap dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tunggu, Guardian Shen, Guardian Li, bisakah kamu mengulangi kata-katamu lagi?" Setelah mendengar kata-kata ini, Shen Si menjadi semakin malu. Dia berkata dengan canggung, "F4, 4 bagan kelahiran.
1000 alam berputar. T3, Bagan Kelahiran. Li Xiaomo bahkan lebih malu. Titik. Sikap ahli 2000 alam berputar sangat sopan dan lembut. Petik 2, petik 2. Pan Zong dan Zhou Jifeng tercengang dan tidak tahu harus berkata apa untuk waktu yang lama. Setelah melihat ini, Shen Si melambaikan tangannya di depan Pan Zong dan Zhou Jifeng. Permisi, apa kalian berdua baik-baik saja? Ada apa? Dengan ini, Pan Zong dan Zhou Jifeng akhirnya memulihkan setengah indera mereka. Bukan apa-apa. Aku baru saja melihat villa yang tenang di sana dan teringat pemiliknya yang belum kembali. Sudah lama sejak pria itu pergi, aku ingin tahu apakah dia bahagia dan aman, kata Pan Zong. Melihat Zhou Jifeng masih bertingkah seperti orang bodoh, dia diam-diam menyenggol Zhou Jifeng. Ah, ya, itu benar, Zhou Jifeng buru-buru berkata sebelum dia menghela nafas sedih. Setelah mendengar kata-kata ini, Shen Si menangkupkan kedua tangannya dan berkata, aku tidak menyangka kalian berdua sangat setia. Mo kecil dan aku benar-benar beruntung bisa bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Itu benar, kami benar-benar beruntung, Li Xiaomo menimpali. Pan Zong berpura-pura menyeka air mata dari matanya saat dia berkata dengan sedikit kesedihan, maaf, saya kehilangan kendali atas emosi saya. Silakan masuk. Setelah memasuki pavilion selatan, Pan Zong dan Zhou Jifeng membersihkan villa dengan cermat. Setelah selesai, mereka dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada dua pendatang baru itu. Di sisi lain, Shen Si tidak ingin dianggap kasar sehingga dia dan Li Xiaomo mengirim keduanya pergi. Setelah beberapa lama, Li Xiaomo bertanya, Saudara Shen, mengapa mereka merasa seperti sedang berpura-pura? Shen Si memarahi, jangan bicara omong kosong. Bahkan jika mereka berpura-pura, kita harus menganggapnya serius. Oh, Li Xiaomo mengangguk patuh. Shen Si bertanya-tanya apakah dia telah tinggal di Dewan Menara Hitam yang dingin dan kejam terlalu lama sehingga dia merasa sedikit tidak nyaman dengan perubahan ini. Di masa lalu, waktunya dihabiskan untuk berkultivasi dan melakukan misi. Yang kuat memangsa yang lemah, itu adalah survival of the fittest. Dia sedikit tidak terbiasa dengan perubahan ini. Di belakang gunung, Zhou Jifeng bergumam linglung, 1000 alam berputar. Surga, apa yang akan kita lakukan? Kenapa kamu panik? Pan Zong berkata dengan nada menghina, karena mereka bersedia bergabung dengan Paviliun Langit Jahat, itu berarti guru paviliun cukup kuat untuk menekan mereka. Mengapa kamu begitu khawatir? Hei, jika para ahli seperti itu bergabung dengan Paviliun Langit Jahat, bukankah posisi kita akan dalam bahaya? Zhou Jifeng bertanya. Kita akan baik-baik saja, kata Pan Zong, semakin banyak ahli yang kita miliki, semakin dibutuhkan orang-orang seperti kita. Terlebih lagi, jika semua orang adalah jenderal, siapa yang akan menjadi tentara? Setelah mendengar kata-kata ini, Zhou Jifeng mengangguk. Dia merasa bahwa kata-kata Pan Zong masuk akal. Pan Zong terus berkata, saya pikir sikap mereka terhadap kita tidak buruk. Selain itu, tidak peduli seberapa kuat mereka, bagaimana mereka bisa lebih baik daripada Master Pavilion dan 10 muridnya. Kamu ada benarnya. Menurut pendapat saya, kita harus terus melakukan apa yang harus kita lakukan. Ingatlah untuk tidak berbicara tentang basis kultivasi karena kita tidak bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan, kata Pan Zong. Kamu benar, setelah Lu Zhou kembali ke Paviliun Timur, dia tidak membuang waktu dan mulai bermeditasi pada tulisan surgawi. Ketika malam tiba, dia telah memulihkan sebagian besar kekuatan mistiknya yang tertinggi. Dia menghela nafas. Meskipun pertempuran antara para ahli Thousand Realm Swirling telah memberinya lebih dari 100.000 poin prestasi, hal-hal tidak sesederhana yang dia kira. Kultivator berputar 1000 alam yang dia bunuh hanyalah anggota kelas bawah dari Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih. Tidak akan mudah jika dia harus membunuh ahli itu dengan 12 bagan kelahiran yang keluar untuk melindungi Wu Chao. Bahkan jika orang itu telah kehilangan 5 bagan kelahiran, orang itu masih memiliki 7 bagan kelahiran. Tidak ada keraguan bahwa orang itu pernah menjadi tokoh terkemuka. Berdasarkan ini, dapat dilihat bahwa ada banyak ahli mengerikan di Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih. Tidak peduli apa, dia harus fokus untuk meningkatkan basis kultivasinya dan meningkatkan kekuatan Paviliun Langit Jahat. Setelah beberapa saat, dia bertanya-tanya dengan keras, mengapa dia menyelamatkan Wu Chao. Dia dengan cepat menepis pikirannya. Yang terbaik adalah fokus untuk menjadi lebih kuat. Setelah membunuh begitu banyak orang dari Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih dan menerima Shen Si dan Li Xiaomo, dia ditakdirkan untuk berdiri di sisi yang berlawanan dengan Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih.
Kesepuluh muridnya memiliki benih kekosongan besar. Jika rahasia ini bocor, konsekuensinya tidak terbayangkan. Poin prestasi, 155.400. Sisa umur, 642.410 hari, 236 tahun di mana 1.760 hari berasal dari kartu pembalikan. Lu Zhou mengangguk puas ketika dia melihat lebih dari 150.000 poin prestasi. Sekarang dia telah kembali ke tanah kelahirannya, bagaimana dia bisa hidup dengan dirinya sendiri jika dia tidak menarik undian? Undian. Ding. Menggunakan 50 poin prestasi dan 100 poin keberuntungan. Memperoleh bunga cinta kupu-kupu dari jalur Buddhis. Lu Zhou mengangguk dan mengelus jenggotnya dengan puas. Undian. Ding. Menggunakan 50 poin merit. Diperoleh, kartu pembalikan X5. Undian. Ding. Menggunakan 50 poin prestasi. Terima kasih atas partisipasi Anda. Poin keberuntungan plus 1. Pagi selanjutnya, Lu Zhou melihat 200 poin keberuntungan yang diperolehnya, merasa agak tidak senang. Selain menggambar sesuatu 2 kali di awal, dia tidak mendapatkan apapun selain dari poin keberuntungan. Undian. Ding. Menggunakan 50 poin prestasi dan 200 poin keberuntungan. Memperoleh, kartu percobaan puncak Ji Tiandao. Hah? Lu Zhou yang awalnya tertekan tiba-tiba menjadi energi seolah-olah dia telah disuntik dengan booster. Setelah malam berterima kasih atas partisipasinya, dia akhirnya dihargai atas kerja kerasnya. Dengan ini, seluruh proses tidak sia-sia. Lu Zhou membuka tangannya dan melihat kartu percobaan puncak. Setelah dipikir-pikir, kartu percobaan puncak tampaknya tidak terlalu berguna lagi. Saat ini, dia telah mengaktifkan 4 bagan kelahiran, memanifestasikan avatar 1000 alam berputar, memiliki kekuatan mistik tertinggi, dan banyak senjata. Kecuali jika dia menghadapi sekelompok besar musuh, dia memiliki lebih dari cukup amunisi untuk menghadapi siapapun yang datang kepadanya tanpa membutuhkan ki atau energi primal yang tak terbatas. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan kartu percobaan puncak menghilang. Setelah itu, dia melihat jumlah kartu percobaan puncak yang dia miliki di antar muka sistem. Ini adalah, di sebelah kartu percobaan puncak, dia melihat kartu itu dapat disintesis. Mereka bisa disintesis. Lu Zhou bingung. Bahkan jika dia memiliki 100 kartu Ji Tiandao, pada akhirnya, itu akan tetap menjadi kartu Ji Tiandao, kan? Apakah ada kekuatan dalam jumlah dalam kasus ini? Apalagi ketidakpastian hasil setelah dia mensintesis kartu percobaan puncak adalah kartu item yang paling sulit didapat, dia tidak bisa membelinya dengan poin prestasi. Berapa lama baginya untuk mendapatkan 3 kartu percobaan puncak? Pada akhirnya, Lu Zhou memutuskan untuk tidak mengkhawatirkannya. Dia hanya akan mensintesis kartu begitu dia memiliki cukup kartu. Lagi pula, apa adanya, kartu itu tidak lagi berguna. Dia tidak akan kehilangan apapun dengan mensintesis kartu. Pada saat ini, suara Zhao Yue terdengar dari luar, murid menyapa Tuan. Lu Zhou berjalan keluar dari paviliun timur. Setelah melihat Lu Zhou, Zhao Yue berkata, Tuan, merek di tubuh penjaga Sen telah menjadi gelap. Sudah gelap, penjaga Sen juga tidak mengharapkan ini. Dia pikir dia mungkin bisa menyingkirkannya dalam 10 hari menggunakan kultivasinya sendiri. Kedua wali sedang mengemasi barang-barang mereka sekarang dan bersiap-siap untuk pergi. Mereka mengatakan mereka tidak ingin terlibat. Paviliun Langit Jahat, jelas Zhao Yue. Sepertinya orang-orang itu masih memiliki hati nurani. Lu Zhou berjalan menuruni tangga dengan tangan di punggungnya sebelum dia berjalan ke paviliun selatan saat Zhao Yue mengikuti di belakangnya. Pan Zong dan Zhou Jifeng yang sedang menunggu dengan hormat di luar paviliun timur bergabung dengan mereka dalam perjalanan mereka ke paviliun selatan juga. Lu Zhou memandang Gunung Golden Court setelah pergi begitu lama. Pepohonan yang mengelilingi 4 aula besar itu rimbun. Mereka telah tumbuh begitu tinggi sehingga mereka hampir menyentuh penghalang. Daun mereka berdesir oleh udara dari gunung dan sungai, menciptakan suara yang menenangkan. Ketika Lu Zhou akhirnya tiba di paviliun selatan, dia melihat Sensi dan Li Xiaomo yang sudah mengemasi barang-barang mereka. Duo itu tidak lagi mengenakan baju besi hitam mereka dan mengenakan jubah yang biasa dipakai orang biasa. Namun, postur mereka mengkhianati fakta bahwa mereka adalah kultivator. Ketika mereka melihat Lu Zhou, mereka membungkuk dan menyapanya serempak. Salam, Tuan Paviliun. Lu Zhou bertanya, kamu akan pergi. Saya tidak ingin melibatkan Evil Sky Pavilion. Saya berharap saya dapat menyingkirkan merek itu, tetapi saya tidak berharap itu menjadi begitu keras kepala. Mungkin, ini adalah nasib kita. Lebih baik jika mengambil kami pergi, kata Sensi. Setelah mendengar ini,
Lu Zhou berkata dengan suara yang sedikit meninggi, kurang ajar. Sensi dan Li Xiamo terkejut dan langsung berlutut. Bukan niatku untuk. Lu Zhou menyela, saya telah membuat diri saya jelas. Setelah Anda bergabung dengan Evil Sky Pavilion, semuanya, termasuk hidup Anda, akan diputuskan oleh saya. Apakah Evil Sky Pavilion tempat Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda? Sebelumnya, Pan Zong dan Zhou Jifeng sedikit terkesan bahwa keduanya memilih untuk pergi untuk menghindari keterlibatan Pavilion Langit Jahat. Mereka benar-benar melupakan aturan Pavilion Langit Jahat. Duo itu menundukkan kepala mereka dan berkata, aku salah. Tolong hukum aku dengan berat karena kesalahanku, Pavilion Master. Pan Zong terkejut. Hukuman berat. Sikap seperti ini, 2000 alam berputar ini sangat patuh di depan Pavilion Master. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, karena niatmu tidak buruk, kali ini aku akan mengampunimu. Terima kasih, Tuan Pavilion. Sensi dan Li Xiaomo berkata serempak. Setelah itu, Lu Zhou berkata, biarkan aku melihat merek lotus hitammu. Dipahami. Sensi memimpin untuk melepas jubah, memperlihatkan merek teratai hitam di dadanya. Dibandingkan sebelumnya, merek teratai hitam memang menjadi gelap. Seolah-olah seseorang baru saja melukisnya dengan kuas. Jangan bergerak. Lu Zhou mengangkat tangannya dan mendorong telapak tangannya keluar saat dia mengucapkan mantra untuk kekuatan penyembuhan dari tulisan surgawi. Hanya dalam beberapa saat, teratai biru keluar dari telapak tangannya. Sejak kekuatannya yang luar biasa telah berevolusi menjadi kekuatan mistik tertinggi, dia belum memiliki kesempatan untuk menggunakannya dengan kekuatan penyembuhan. Ini juga merupakan kesempatan yang baik baginya untuk melihat perubahan dalam kekuatan penyembuhan. Sementara itu, Sensi dan Li Xiamo dikejutkan oleh teratai biru. Selama pertempuran sebelumnya, mereka telah melihat kilatan cahaya biru, tetapi mereka mengira itu dari beberapa senjata. Sekarang mereka melihat sumber cahaya biru yang mereka lihat sebelumnya berasal dari teratai biru, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Tidak heran Pavilion Langit Jahat berada di luar pemahaman orang. Ternyata, ada tuan dari domain teratai biru di Pavilion Langit Jahat domain teratai emas. Ketika teratai biru mendarat di Sensi, sensasi dingin menyapu seluruh tubuhnya. Tubuhnya bergetar saat kekuatan mistik tertinggi menyerbu tubuhnya, memasuki lautan kidantiannya dan mengalir melalui 8 meridian luar biasa miliknya. Sementara itu, energi dari merek teratai hitam tampaknya telah bertemu dengan pemangsa alaminya. Tampaknya menolak dengan lemah sebelum terus menyusut. Setelah 15 menit berlalu, energi dari teratai biru menghilang. Namun, merek teratai hitam masih terlihat di dada Sensi. Lu Zhou mengerutkan kening. Betapa keras kepala. Meskipun merek teratai hitam tidak sepenuhnya hilang, itu telah memudar setengahnya. Namun, Lu Zhou tidak puas dengan hasilnya. Sebaliknya, Sensi senang dengan hasilnya. Dia berseru dengan penuh semangat, berhasil. Merek teratai hitam telah memudar begitu banyak. Tidak sepenuhnya hilang. Ayo coba lagi, kata Lu Zhou. Iya, Sensi berdiri diam dengan patuh saat Lu Zhou mendorong keluar teratai biru lainnya. Lu Zhou telah menggunakan lebih banyak kekuatan mistik tertinggi kali ini. Teratai biru semurni kristal, dan warnanya seperti langit di hari yang cerah. Itu tampak luar biasa dan misterius. Ketika lotus biru berada di depan Sensi, dia merasa seolah-olah sedang melihat alam semesta ketika dia menatap lotus biru. Ada kekuatan besar dan misterius yang menariknya masuk. Saat ini, engah, merek lotus hitam segera menghilang. Pada saat yang sama, di salah satu aula Dewan Menara Hitam. Seorang pria tua dengan rambut acak-acakan yang tampak berusia sekitar 60 tahun mendengus sebelum dia membuka matanya. Dia segera mengangkat tangannya dan melambaikannya beberapa kali sambil bergumam dengan suara rendah, seseorang menghapus merek lotus hitamku. Butir-butir keringat menghiasi dahinya saat dia mengerutkan alisnya dan berkata dengan sedikit tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Sensi, tidak heran kamu berani meninggalkan Dewan Menara Hitam. Lebih baik kamu berharap kamu tidak bertemu denganku di masa depan. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu membuat beberapa gerakan dengan tangannya. Tak lama kemudian, teratai hitam muncul di tangannya. Namun, begitu terbang keluar dari tangannya, itu hancur dan menghilang. Pada saat yang sama, kembali ke Evil Sky Pavilion. Lu Zhou hendak menghapus merek teratai hitam untuk Li Xiaomo saat ini. Namun, Li Xiaomo baru saja melepas jubahnya ketika tanda teratai hitam di dadanya menghilang di depan mata semua orang. Ini, Li Xiaomo tercengang. Di sisi lain, Sensi berkata sambil mencibir.
Dia menderita kerugian sehingga dia mengambil inisiatif untuk membatalkan merek kedua untuk menghindari melukai dirinya sendiri di lain waktu. Lu Zhou membelai jenggotnya dan mengangguk. Merek teratai hitam mirip dengan segel sihir. Segel dapat digunakan untuk melacak dan menemukan seseorang yang berada ribuan mil jauhnya. Namun, jika segelnya rusak, Castor akan mengalami serangan balik. Karena orang yang menciptakan merek teratai hitam telah menderita akibat dari penghapusan merek Sensi, orang itu akan bodoh jika dia tidak mengambil inisiatif untuk membatalkan merek pada Li Xiaomo. Pada saat ini, Sensi dan Li Xiaomo bertukar pandang sebelum mereka berlutut. Setelah itu, Sensi berkata dengan sungguh-sungguh, kami berterima kasih kepada Master Pavilion karena telah menyelamatkan hidup kami. Mulai sekarang, kehidupan saya dan saudara laki-laki saya adalah milik Master Pavilion. Lu Zhou berkata, ingat janjimu. Duo itu tidak lagi berbicara. Sebaliknya, mereka dengan hormat bersujud pada Lu Zhou. Bangunlah. Dipahami. Lu Zhou memeriksa kesetiaan keduanya dan melihat bahwa kesetiaan mereka telah meningkat sebesar 20%. Dengan ini, beberapa informasi tersedia untuk Lu Zhou di antar muka sistem. Nama, Sensi. Identitas, warga Great Yuan. Alam, alam mistik. Nama, Li Xiaomo. Identitas, warga Great Yuan. Alam, alam mistik. Identitas mereka menarik perhatian Lu Zhou. Great Yuan pastilah nama umum untuk domain teratai hitam. Karena dia tidak tahu banyak tentang domain Lotus Hitam, dia bisa mengambil kesempatan untuk belajar lebih banyak dari Sensi. Pada saat ini, Sensi berinisiatif untuk mengatakan, Tuan Pavilion, saya dapat mengatur formasi untuk mengambil energi kekosongan besar nona kelima. Yang terbaik adalah jika kita mengambil energi itu sesegera mungkin. Karena ini sangat bermanfaat bagi para pembudidaya, kami seharusnya tidak menunda bahkan untuk sesaat. Apakah kamu percaya diri? Lu Zhou bertanya. Iya, kata Sensi dengan percaya diri, Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih memiliki banyak konflik mengenai bagan kelahiran binatang dan hati kehidupan mereka. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa jantung kehidupan selama pertempuran kecil. Begitu jantung kehidupan rusak, mereka memilikinya, harus disempurnakan, dan energinya harus segera diekstraksi. Saya punya banyak pengalaman dengannya. Ini tidak terlalu berbeda dengan mengekstrak energi Great Void. Li Xiaomo mengangguk dan menimpali dengan senyum di wajahnya, Tuan Pavilion, Anda tidak menyadari hal ini, tetapi Saudara Sen tidak ada duanya dalam hal mengekstrak energi dari hati kehidupan. Jika dia mengklaim tempat kedua, tidak ada yang berani untuk mengklaim tempat pertama. Ada juga contoh lain ketika seseorang tidak tepat dalam menghilangkan hati kehidupan dan dengan demikian, merusaknya. Pada saat itu, energi dari hati kehidupan harus segera diekstraksi juga. Lu Zhou memandang keduanya. Dia tidak menyangka keduanya akan memiliki begitu banyak pengetahuan dan keterampilan. Apakah dia mengambil harta karun? Sensi tidak berani menyombongkan diri dan dengan rendah hati berkata, Xiaomo, jangan sombong di depan Pavilion Master. Ini hanya beberapa keterampilan kecil. Saya tidak berani mengklaim bahwa saya yang terbaik. Li Xiaomo menunduk. Lu Zhou mengangguk sedikit. Setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Jika kamu terampil, tidak ada salahnya sedikit membual. Saya akan melakukan yang terbaik, kata Sensi. Setelah itu, dia melanjutkan, namun, wanita itu, Lian Xing, mungkin tidak akan selamat dari proses itu. Apakah dia selamat atau tidak ada hubungannya denganku, kata Lu Zhou sebelum dia pergi dengan tangan di punggungnya. Dia berpikir untuk mencoba undian lagi. Mungkin, dia bisa mendapatkan kartu percobaan puncak lainnya. Sensi membungkuk dan berkata, saya mengerti. Setelah Lu Zhou pergi, Pan Zong dan Zhou Jifeng mendekati Sensi dan Li Xiaomo dengan sopan dengan senyum di wajah mereka. Pan Zong berkata, kamu beruntung bertemu dengan Master Pavilion. Jangan sembarangan berbicara tentang meninggalkan Pavilion Langit Jahat lagi di masa depan. Sensi tidak berharap Lu Zhou mampu menghapus merek teratai hitam. Meski begitu, dia juga merasa beruntung. Terima kasih atas pengingatmu. Jika memungkinkan, aku harap kamu akan memberiku lebih banyak bimbingan. Apakah ada hal lain yang harus aku perhatikan di Evil Sky Pavilion? Sensi tahu bahwa Pavilion Langit Jahat tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Meskipun dia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri, dia masih hampir membuat kesalahan. Jika dia memiliki seseorang yang berpengalaman membimbingnya, dia akan dapat menghindari banyak kesalahan di masa depan. Sensi dan Li Xiaomo dengan tulus meminta bimbingan. Pan Zong mengangguk. Dia menghela nafas berat sebelum berkata, ketika saya bergabung dengan Pavilion Langit Jahat, saya sangat menderita. Namun,
Setelah tinggal di paviliun langit jahat begitu lama, saya telah sampai pada beberapa kesimpulan penting. Pertama, perlakukan setiap fenomena aneh terkait ke Master Pavilion seperti biasa. Kedua, jika Anda menemui kesulitan, Anda dapat meminta saran dari 10 murid. Ketiga, temperamen 10 murid itu unik. Ketika berhadapan dengan mereka, ingat satu hal, jangan melebih-lebihkan diri sendiri. Setelah Pan Zong selesai mengatakan itu, dia tertawa sebelum menambahkan, ini hanya pengalaman saya. Saya harap Anda tidak menertawakan saya. Sensi menjawab, tidak. Kami, dua bersaudara, sangat berterima kasih bahwa Anda memberikan kebijaksanaan Anda kepada kami. Setelah itu, dia menoleh ke Li Xiaomo dan berkata, Xiaomo, bantu saya dengan persiapan. Petik 2. Baik, Pan Zong berkata, penjaga Sen, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk berbicara. Sensi tidak bersikap sopan dan berkata, saya membutuhkan jimat. Semakin banyak, semakin baik. Penjaga Sen, apakah kamu dari sekolah Konfusianisme? Saya mencoba-coba Konfusianisme dan Taoisme. Saya terkesan. Saya akan pergi sekarang dan membuat persiapan yang diperlukan. Siang itu, Sensi dan Li Xiaomo membentuk formasi di alun-alun di Paviliun Selatan. Untungnya, mereka telah mengumpulkan cukup banyak jimat tingkat tinggi sebelum ini. Formasi menyedot berasal dari domain teratai hitam. Faktanya, bahkan bendera totem Yu Chensu saat itu juga berasal dari domain teratai hitam. Untuk mengatur formasi, mereka hanya perlu menggambar pola penyedotan dari bendera ke tanah dengan sedikit modifikasi. Di Paviliun Timur, Lu Zhou tidak melanjutkan undian. Itu semakin membosankan setelah mendapatkan notifikasi yang sama setiap saat. Pada saat ini, dia memikirkan murid pertama dan kedua. Meskipun basis kultivasi mereka telah mencapai tahap 10 daun, mereka tidak terkalahkan dalam domain lotus merah. Selain itu, ada juga pembudidaya dari domain teratai hitam. Situasinya berbeda dari ketika mereka berada di tahap 8 daun di wilayah teratai emas. Setelah beberapa saat, dia menutup matanya dan diam-diam melantunkan mantra untuk kekuatan menulis surgawi. Di atas apa yang tampak seperti hutan yang luas, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong terbang dengan kecepatan tinggi. Yu Zhenghai berkata, kami pergi dengan tergesa-gesa. Kami seharusnya meminjam salah satu tunggangan Tuan. Yu Sangrong berkata sambil tersenyum, jili yang cukup bagus. Aku tidak suka kuda itu. Terlihat lembut dan lemah. Sama sekali tidak terlihat heroik, jawab Yu Zhenghai sambil menggelengkan kepalanya. Lalu, bagaimana dengan Kuin Yu-mu? Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya ketika Yu Sangrong menyebut Kuin Yu. Itu pasti sudah lama mati. Yu Sangrong tidak lagi menyebut Kuin Yu setelah mendengar kata-kata ini. Sebaliknya, dia melihat ke kejauhan. Sinar matahari sepertinya tidak mencapai area di depan mereka. Hutan di bawah mereka rimbun dan enak dipandang, tetapi area di depan tampak suram. Seolah-olah hujan akan turun kapan saja. Kedua daerah itu dipisahkan dengan jelas. Kerajaan Selatan harus di depan, kata Yu Sangrong. Yu Zhenghai tertawa terbahak-bahak. Itu hanya Kerajaan Selatan. Aku tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Yu Sangrong tidak repot-repot bertengkar dengan Yu Sangrong. Dia berkedip dan bergerak maju. Yu Zhenghai berkata, sebelum saya pergi, saudara muda ketujuh meminta saya untuk membawa hati kehidupan. Namun demikian, saya tidak bermaksud untuk menggunakannya. Segera setelah itu, keduanya memasuki area yang suram. Lu Zhou berhenti mengamati murid tertua dan kedua. Sebagai gantinya, dia memeriksa murid kedelapannya. Mirip dengan Yu Sangrong, Zhu Honggong juga menghadapi masalah dengan mengaktifkan bagan kelahirannya setelah memutuskan teratainya. Namun, dia tampaknya tidak terganggu dengan ini. Lu Li, di sisi lain, telah bekerja tanpa lelah untuk menemukan solusi untuk masalah ini. Lu Zhou memotong kekuatan menulis surgawi saat dia menghela nafas. Bagaimana saya bisa mengatasi masalah pengaktifan bagan kelahiran tanpa lotus ini? Pagi selanjutnya, setelah Lu Zhou memulihkan kekuatan mistik tertingginya, dia berjalan ke Paviliun Selatan. Paviliun Selatan ramai dengan aktivitas pagi ini. Ketika semua orang melihat Lu Zhou, mereka membungkuk dan segera menyapanya. Tuan Paviliun, Lu Zhou melihat formasi besar yang telah digambar di tanah yang ditutupi dengan jimat. Berdasarkan pola rumit yang digambar dengan cermat, jelas bahwa Sensi telah sering melakukan ini di masa lalu. Setelah memberikan sentuhan akhir pada formasi, Sensi bangkit. Apakah kamu siap? Lu Zhou bertanya. Iya, untuk amannya, saya menggambar 3 formasi, jawab Sensi.
Oke, Lu Zhou mengangguk. Lu Zhou menoleh ke samping dan berkata, bawa dia ke sini. Dipahami. Segera setelah itu, Pan Zong membawa Lian Xing tanpa ekspresi ke paviliun selatan. Zhao Yue mengikuti di belakang mereka. Ketika Lian Xing berada di dekat formasi, Shen Si mengangkat tangannya. Sebuah teratai hitam muncul di atas telapak tangannya, dan dia mendorongnya ke arah Lian Xing. Pan Zong dan Zhou Jifeng dalam hati terkejut ketika mereka melihat teratai hitam. Setelah itu, Lian Xing ditarik oleh suatu kekuatan. Shen Si menunjukkan astrolabe hitamnya di tangannya sebelum dia mendorongnya ke atas. Ketika astrolabe berada di langit, ukurannya bertambah hingga menutupi langit dan matahari di atas paviliun selatan. Pan Zong, petik 2, petik 2. Jadi ini adalah ahli berputar 1000 alam. Pada saat ini, ki primal di sekitarnya mulai berfluktuasi. Pada saat ini, Cheng Huang terbang dari kejauhan. Ketika mendekati astrolabe besar, ia dengan anggun menukik di bawah astrolabe. Ye Tianxin, yang berpakaian putih, turun dari punggung Cheng Huang dan membungkuk di udara. Murid menyapa Tuan, penjaga Shen, dan penjaga Li. Shen Si dan Li Xiaomo tidak berani lalai dan buru-buru menangkupkan tinju mereka. Salam, Nona Nam. Lian Xing menatap wanita berpakaian putih yang melayang di langit dengan terkejut. Untuk berpikir ada wanita dunia lain seperti itu di dunia ini. Bahkan seseorang seperti dia tidak bisa tidak melihat sekilas. Setelah dia melihat Cheng Huang, dia tiba-tiba tertawa. Zhao Yue mengerutkan kening. Apa yang Anda tertawakan? Seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya, Lian Xing tertawa gila ketika dia berkata, energi Great Void. Dia juga memiliki energi Great Void. Siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Lu Zhou berkata, bagaimana kamu tahu dia memiliki energi Great Void juga? Bagaimana mungkin Cheng Huang bersedia menjadi tunggangan seseorang? Lian Xing berkata sambil tertawa, tidak mau menjelaskan lagi. Shen Si memandang Ye Tianxin dan Cheng Huang sebelum dia berkata, dia benar. Bagan kelahiran binatang ini sangat cerdas. Ia sengaja berpisah dengan jantung kehidupannya sebelum ini, umurnya lebih dari 10.000 tahun. Ini berarti jantung kehidupannya memegang 2000 tahun dikatakan bahwa hanya orang dengan benih kekosongan besar atau energi kekosongan besar yang mampu menaklukkan binatang buas bagan kelahiran yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Lu Zhou mengangguk. Dia harus menemukan cara bagi murid-muridnya untuk menyembunyikan aura dan energi mereka sesegera mungkin. Setelah beberapa saat, dia berkata, baiklah. Mari kita mulai. Dipahami. Selanjutnya, Shen Si mengangkat satu tangan ke langit. Astrolabe hitam yang menutupi langit di atas paviliun selatan mulai berputar segera. Berdengung. Pola formasi di tanah mulai menyala juga. Seperti bintang di langit, mereka terhubung dan membentuk berbagai bentuk yang memancarkan energi misterius. Bahkan Lu Zhou terkejut dengan kerumitan prasasti Dao. Dia benar-benar membuat keputusan yang bijaksana dengan menerima ahli berputar 1000 alam ini ke dalam paviliun langit jahat. Tatapan Shen Si mengeras saat dia menatap Lian Xing dan berkata, maaf atas pelanggarannya. Setelah itu, Shen Si melambaikan tangan kirinya. Lian Xing berteriak ketika dia tiba-tiba ditarik ke mata formasi. Hanya dalam sekejap, energi seperti anggur hitam muncul dari prasasti Dao di lantai dan menahannya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menyerah untuk berjuang dan melawan. Nona kelima, panggil Shen Si. Zhao Yue berjalan ke formasi lain yang mencerminkan formasi tempat Lian Xing berdiri. Demikian pula, energi seperti anggur hitam muncul dan menahannya juga. Setelah itu, astrolabe memancarkan energi yang terasa sangat berat. Setelah merasakan ini, Lu Zhou menggunakan kekuatan penglihatan tulisan surgawi untuk melihat pemandangan di depannya. Dia melihat bintik-bintik cahaya biru kecil seperti butiran pasir perlahan meninggalkan tubuh Lian Xing sebelum bergerak menuju Zhao Yue. Energi Void besar. Pada saat ini, dia menemukan bahwa energi Great Void dan kekuatan mistik tertinggi agak mirip karena keduanya berwarna biru. Jadi inikah efek dari Great Void Seed? Lu Zhou semakin ingin tahu tentang tanah tidak dikenal. Dia memikirkan Kons yang berasal dari negeri tak dikenal dan bertanya-tanya mengapa dia memiliki teratai merah. Segera setelah itu, pikirannya mengembara ke Jitian Dao dan Luo Xuan yang pernah ke tanah tidak dikenal. Dengan basis kultivasi mereka yang rendah pada waktu itu, bagaimana mereka dengan aman melarikan diri dari para ahli berputar 1000 alam di sana? Trik apa yang mereka miliki? Pada saat ini, Shen Si memanggil Xiaomo. Yang akan datang. Li Xiaomo buru-buru melangkah maju dan memanifestasikan astrolabe hitamnya juga. Kemudian, itu melayang di atas formasi ketiga, menutupinya. 2 astrolab, 3 formasi,
5 lapisan perlindungan. Energi seperti butiran biru menghubungkan Lian Xing dan Zhao Yue seperti bima sakti. Lian Xing bisa merasakan energi Great Void yang dia dapatkan dengan susah payah meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, dia sangat menyesali keputusannya. Dia berteriak, "Tidak. Tidak ada ruang bagimu untuk menolak." Sensi menggerakkan tangannya lagi. Astrolabe di langit turun beberapa meter sementara astrolabe di tanah naik beberapa meter. Dengan demikian, kekuatan menyedot meningkat beberapa kali juga. Mata Lian Xing melebar ketakutan saat dia berteriak, "Energi Void besarku. Basis kultivasiku." Dia berjuang melawan energi seperti anggur hitam dengan sia-sia. Kekuatan astrolab berputar 1000 alam seperti pusaran besar, terus-menerus mengeluarkan energi Great Void dari 8 meridian luar biasa Lian Xing, organ dalam, dan lautan Qi dan Tian sebelum memasuki tubuh Zhao Yue. Seluruh proses itu agak lama. Lu Zhou mempelajari perubahan di antara keduanya. Karena ini terkait dengan masa depan Zhao Yue, yang terbaik adalah jika dia terus mengawasi untuk memastikan tidak ada yang salah. Lu Zhou selalu bertanya-tanya apakah itu benar-benar kebetulan bahwa Ji Tiandao memperoleh 10 benih kekosongan besar, dan jumlah murid yang dia miliki juga tepat 10. Selain itu, ada puisi, bulan cerah bersinar di atas laut, dari jauh kita berbagi momen ini bersama, yang sepertinya memprediksi nama-nama muridnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Kekuatan yang dihasilkan oleh dua astrolab hitam tumbuh lebih kuat. Energi meninggalkan tubuh Lian Xing dalam gelombang sekarang. Zhao Yue, aku menyelamatkan hidupmu. Sekarang aku menginginkannya kembali. Lian Xing berteriak. Setelah itu, dia mulai tertawa gila lagi. Sensi berkata dengan kerutan di wajahnya, benar-benar munafik. Kemudian, dia menoleh ke Lu Zhou dan berkata, dia telah lama membuat persiapan untuk mati. Semua bagan kelahirannya meningkatkan Qi primal. Lu Zhou bertanya, apa efeknya? Nona kelima hanya memiliki 6 daun sehingga lautan Qi dan Tiannya lemah. Jika begitu banyak primal Qi ditransfer pada saat yang sama, saya khawatir itu akan. Terus terang, lautan Qi dan Tian Zhao Yue tidak akan mampu menahan gelombang primal Qi yang begitu besar. Sensi berkata, untungnya, saya telah membuat persiapan yang cukup. Formasi ini dapat menekan primal Qi, dan saya hanya dapat mengekstrak energi Great Void. Jadi kita harus menyerah pada primal Qi. Kami tidak punya pilihan selain menyerah, jawab Sensi. Lu Zhou berpikir sejenak sebelum berkata, belum tentu. Tuan Pavilion, maksud Anda menyedot semuanya. Ini adalah, Sensi tampak bermasalah. Namun, pada akhirnya, dia berkata, baiklah, saya akan melakukan yang terbaik. Pada saat ini, Lu Zhou mengangkat kepalanya dan berseru, Tianxin. Pesanan Anda, Tuan, berikan kelebihan primal Qi kepada Cheng Huang, kata Lu Zhou. Dipahami. Ye Tianxin mengangguk. Sensi memandang Cheng Huang yang duduk di dekatnya. Setelah Ye Tianxin berbicara dengan Cheng Huang, ia meraung keras sebelum melompat tinggi ke udara, melewati astrolabe. Kemudian, ia membalikkan tubuhnya sebelum terjun dengan suara menggelegar. Pan Zong menggaruk kepalanya dan berkata, surga. Setiap kali Anda memerintahkannya untuk bergerak, bumi dan gunung-gunung akan berguncang. Ye Tianxin hanya bisa tersenyum tak berdaya. Tidak ada yang bisa dilakukan karena Cheng Huang begitu besar. Memikirkan ini setelah menyusut. Cheng Huang menundukkan kepalanya. Wajah dan telinganya yang panjang membuatnya terlihat agak anggun, dan itu melengkapi temperamen murni Ye Tianxin. Pada saat ini, tiba-tiba berkedip dan membuka mulutnya. Sebuah pusaran tampaknya muncul dan menarik primal Qi Lian Xing ke dalam mulutnya. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Li Xiaomo berkata dengan linglung, Saudara Sen, jika Cheng Huang dalam kondisi puncak, apakah Anda pikir Anda akan dapat mengalahkannya? Sensi menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Bagaimana dengan kondisinya saat ini? Mungkin, dengan skema dan trik itu mungkin. Namun, itu luar biasa pintar dan tidak akan mudah dibodohi. Biasanya, binatang bagan kelahiran berusia 10.0000 tahun seperti ini jarang meninggalkan wilayah mereka. Ye Tianxin, yang melayang-layang di langit, berkata, itu berasal dari Moonlight Woodland di mana terdapat banyak binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Pembudidaya 6 daun dapat memasuki bagian luar hutan. Untuk masuk sedikit lebih dalam, seseorang akan membutuhkan 7 atau 8 daun, pergi, tetapi seseorang tidak boleh memprovokasi binatang buas di sana. Di kedalaman hutan, ada jurang sedalam 10.000 kaki. Di dalam jurang, bahkan ada binatang buas yang lebih ganas. Ini bukan tempat di mana pembudidaya bisa masuk. Jika itu bukan Cheng Huang, aku pasti sudah mati saat itu.
Sensi berkata, tertarik, The Moonlight Woodland. Bahkan aku merasa ingin melihat setelah mendengarkanmu. Guardian Sen adalah ahli 1000 alam berputar sehingga kamu dapat secara alami masuk dan pergi sesukamu. Sensi melambaikan tangannya dan dengan rendah hati berkata, belum tentu. Ada banyak hal aneh di dunia yang luas ini. Nona ke-6 memiliki energi Great Void. Bahkan binatang buas berusia 10.000 tahun akan tunduk padamu, apalagi binatang buas yang lemah. Jika seorang ahli Thousand Realm Swirling bertemu dengan segerombolan binatang buas, tanpa ada cara untuk melarikan diri, dia masih akan tercabik-cabik. Lagi pula, sulit untuk melawan angka. Selain itu, binatang buas tidak bisa dinalar seperti manusia. Ini mirip dengan situasi Luli di lautan tak berujung. Sementara itu, Cheng Huang bersendawa dengan gembira setelah menyerap kelebihan ki primal. Suara Lian Xing bergetar, kenapa? Berdengung. Sensi tidak lagi menahan diri. Dia meningkatkan kecepatan putaran kedua astrolab. Semua energi Great Void dan Primal Ki memasuki tubuh Zhao Yue. Zhao Yue merasa seolah-olah lautan Ki dan Tiannya akan meledak saat energi melonjak masuk. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kekuatan yang mengalir melalui 8 meridian luar biasa miliknya. Dengan ini, kultivasinya terus melambung. Tak lama kemudian, Zhao Yue merasakan sensasi dingin saat energi menyerang dinding lautan Ki-nya setelah terisi penuh, mencoba memperluasnya. Sensasi pendinginan datang dari energi Great Void. Dia buru-buru memanifestasikan avatar wawasan 100 kesengsaraan yang kehilangan lotusnya. Itu tampak sangat tidak penting di sebelah dua astrolab hitam. Astaga, daun ke-7 muncul. Basis kultivasinya terus meningkat dengan cepat. Astaga, daun ke-8 muncul. Pan Zong dan Zhou Jifeng menyaksikan dengan mata penuh rasa iri. Kecepatan peningkatan basis kultivasi telah membalikkan pemahaman mereka tentang kultivasi. Sementara itu, Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk puas. Jaga dantianmu dan biarkan Primal Ki masuk. Lian Xing adalah pembudidaya berputar 1000 alam, ambil kesempatan ini, dan kamu mungkin bisa menumbuhkan daun ke-10. Ya Tuan. Di dalam formasi, Primal Ki bergelombang yang ditarik oleh astrolabe dan formasi memasuki avatar wawasan 100 kesengsaraan. Dengan itu, avatar emas tumbuh dengan cepat. Setelah 15 menit, astaga, daun ke-9 muncul. Pada saat yang sama, Ye Tianxin yang melayang di udara berkata sambil tersenyum, Tuan, binatang buas itu ada di sini. Tolong izinkan saya untuk menghadapinya.